Oke, teman-teman, sudah siap ya? Halo, selamat pagi semua teman-teman. Semangat pagi. Nah, jadi kita hari ini beruntung banget nih yang mau meluangkan waktunya pada saat ini. Kita yang mau belajar bagaimana mindset mental sebagai wirausaha, entrepreneur di bidang digital marketing dengan sistem FFG. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Esther. Saya dari Palangkaraya dan saya mau mengajak semua teman-teman di sini, siapapun yang hadir di sini, setiap program yang diadakan oleh FFG kita bisa dapat ya teman-teman. Nah, siapa yang mau setiap program bisa dapat, boleh angkat tangannya teman-teman. Oke, siapa yang mau dan dengan kita aminkan ya dengan seizin Tuhan, baik juga dalam 2 minggu ini kita dapat program iPhone. Angkat tangannya lagi teman-teman, semangat ya. Kemudian juga siapa yang mau dalam bulan ini pun kita juga dapat puluhan botol Vitamek gratis. Nah, itu juga ya teman-teman, banyak banget ini program-program yang luar biasa dari FFG. Dan juga siapapun yang mau di bulan ini bisa lulus mentor, boleh angkat tangannya lagi teman-teman. Oke, semangat ya. Nah, oke teman-teman. Siapapun yang di dalam bulan ini mau diguyur dan dapat income network dan dapat juga passive income-nya dalam program ini, ayo kita semangat mengikuti kegiatan Zoom kita pada hari ini pasti banyak banget ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan berfaedah baik bagi kita maupun orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, bila sudah siap, kita mau yel-yel dulu teman-teman, biar semangat, biar tambah melek, kemudian juga biar energinya boleh meluap-luap ya, bisa kita siap terima ilmu, dan juga kita sudah siap praktekan. Jadi kita yel-yel freedom oh yes 3 kali, biar kita bisa fokus menghadapi tahun 2021. Oke, siap? Saya hitung ya, 1, buka semua 2, suaranya, buka semuanya suaranya ya? dulu. Oh ya, teman-teman buka suaranya ya. Yang videonya juga yang belum dibuka, kalau bisa boleh dibuka kalau tidak sedang melakukan hal yang lain. Oke, siap? 1, 2, 3. Freedom, freedom, oh yes. Freedom, oh yes. Freedom, oh yes. Yes. Tepuk tangan dulu teman-teman buat kita semua. Oke, teman-teman. Sekarang saya mau menyampaikan dan tidak lupa, saya sangat semangat nih memperkenalkan salah seorang teman yang juga adalah partner saya. Saya sangat excited karena dia sudah memperkenalkan juga bisnis ini ke saya. Jadi dia ini seorang yang masih sangat muda, penuh semangat, entrepreneur juga di bidang digital marketing, dan saya tahu semangatnya luar biasa. Kalau tidak ada dia, saya tidak ada juga di sini. Oke, kita sambut Mbak Yunita. Kami persilahkan. Oke, Mbak Esther. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Esther ya. Ya, tepuk tangan semangat dulu semuanya ya. Saya juga mau lihat semua wajah-wajah semangat hari siang ini ya. Yang meluangkan waktu weekendnya untuk dapat satu ilmu ya. Tepuk tangan lagi dong dulu, semangat dulu semuanya ya. Oke. Karena memulai dengan semangat, dengan hati gembira, pasti nanti ilmu yang didapatkan juga pasti jauh lebih maksimal ya. Sebelum kita mulai ya, tadi kan kita udah berdoa ya, memulai suatu apapun dengan doa, bersyukur kan. Nah cuma tadi siang saya dikabari salah satu, Ibu Winda tahu ya, Bu Winda, kita dikabari orang tua dari Bapak Kiswanto ya, hari ini berpulang ya ke rahmatullah ya. Kita doakan ya beliau
diberikan tempat yang terbaik ya di sisi Yang Maha Kuasa ya. Boleh kita sejenak ya minta waktu 1 menit doakan orang tua dari Bapak Kiswanto ya diberi jalan yang baik ya. Oke, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya, berdoa dimulai. Thank you. Oke Bun, kalau boleh tahu, jadi selama ini anak yang Bunda melakukan terapi Oke, thank you atas doanya ya buat teman-teman ya. Pak Kiswanto diberi ketabahan yang kuat ya. Karena juga memang pada akhirnya juga kita akan juga kembali ya, pasti tinggal apa yang kita lakukan ya. Kalau bilang Bu Fitri selalu banyak share ya. Apa yang kita mau tanam. Bahkan saya berseminggu 2 minggu ini ngeliat status Bu Mary ya. Saya mau jadi berkat buat apa gitu kan. Berkatnya banyak lah ya. Gitu. Berkat finansial, kesehatan, dalam hal berbagi ilmu juga itu adalah suatu hal yang baik. Bahkan berapa hari ini kan ada salah satu pembagi ilmu ya, pendakwah bahasanya. Guru juga, guru besar Indonesia meninggal ya, tahu ya Syekh Al-Jabar ya. Itu banyak wisdom beliau ya sebagai guru ya. Jadi siapapun bisa jadi guru, benar nggak? Siapapun kita pun jadi guru, benar nggak ya? Walaupun ilmunya berbeda, tapi kalau bilang maknanya pasti sama. Nah, hari ini izinkan saya untuk sharing, berbagi dari segi bisnis yang saya jalani ya, bersama FFG. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu ya, saya ada di industri ini, pasti ada yang referensikan, benar nggak teman-teman? Siapapun yang ada di sini, salam kenal, saya Yunita ya. Saya direferensikan seorang supplier, pengusaha yang beliau juga sharing, berbagi peluang ke saya, ya, yaitu Ibu Nur Fitriana dan Pak Ilham. Boleh tepuk tangan? Boleh saya hello dulu Bu Fitri? Orangnya yang mana biar semua teman-teman tahu ya. halo, semua udah kenal semua ya. Ini beliau ya. Ibu muda yang sangat cantik, komitmen, dan bagi saya hati berbaginya tuh yang luar biasa ya. Ini salah satu yang kenalkan saya di bisnis ini. Seperti teman-teman lah, ada di industri ini pasti ada yang kenalkan, benar ya? Nah, di awal beliau kenalkan saya, pasti teman-teman perkenalannya beda-beda, benar nggak? Ada dari segi bisnis, ya, ada dari segi perubahan hidup, ya, ada dari segi kesehatan, benar nggak? Jalannya berbeda-beda setiap orang, benar atau benar ya? Tapi pasti in the line-nya ya, di line satu lainnya pasti tujuannya ada, benar nggak? Membangun satu sumber namanya pasif income, dibangun sumbernya ya dengan support system FFG. Nah, hari ini kembali seperti tema yang teman-teman terima ya, pasti kan kita mau tujuannya, goalnya, rundown-nya apa sih yang hari ini kita mau sharingkan ya. Karena di sini juga saya bersyukur selain Ibu Fitri MyGM ada di sini, kami pun jadi seperti ini bisa menghasilkan cash flow ya, income dengan mindset mental yang benar, karena salah satu coach kami, pembimbing kami juga yang mempraktekkan program FFG itu ada di tempat ini juga ya, yaitu Ibu Mary Natalia, GM Star One kita. Boleh tepuk tangan dulu nggak sama teman-teman? Boleh Bu Mary? Halo, Bu Mary. Salam kenal ya. Oke, ini beliau ya. Jelas nggak? Apa Bu? Suara saya jelas nggak ya? Suaranya jelas. Jelas ya teman-teman? Semakin awet muda karena finansial begitu amazing ya setiap minggu. Tapi bukan hanya finansial aja, tapi beliau bagaimana punya misi ya yang confirm banget bagaimana semua partnernya dia mengalami income seperti beliau. Nah, kalau sudah punya misi, visi yang kuat ya, saya yakin gini, tinggal siapa yang mau, benar nggak? Seorang murid siapa yang mengejar haus, benar nggak? Karena gurunya ini mau bagikan. Nah, saya salah satu yang mengejar ilmu itu dari beliau, karena beliau confirm bagaimana generasi muda, under 40, atau yang lebih dari itu nggak apa-apa lah ya, under 40 dia punya tujuan supaya nggak jadi burger ya, sandwich generation, yang terjepit ini loh, yang bagaimana freedom gitu ya, mau?
Ya, hari ini saya sedikit sharing nanti mungkin sebagian para pembimbing saya juga akan sharingkan di sini ya. Oke, sebelumnya poin pertama tentang mindset. Saya mau sharing, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sini mau sharingkan tentang mindset si pola mindsetnya setiap entrepreneur. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, kan kita namanya ada ESBI ya. Ada nggak yang kayak saya datang dari karyawan? Boleh angkat tangan? Yang datang dari karyawan, pernah bekerja ya, ikut orang. Oke. Boleh ini ya, boleh sambil ini aktif ya. Karyawan tadi siapa aja? Boleh lihat? Oke, ada Iqbal, Mbak Esther. Yang lain ini apa pekerjaannya? Oke. Nah, ada yang datang dari self-employed atau para pekerja mandiri ya, para profesional. Ya, supplier, para kontraktor, telegram, YouTuber, atau para mereka punya keahlian sendiri ya, mereka bekerja sendiri, atau para pekerja online juga yang berdiri masing-masing. Ada nggak di sini? Wirausaha dulunya, toko, jualan, catering, ada ya? Ada Feby, siapa lagi ya? Bu Sumini? Oke. Nah, di sini ada juga ibu rumah tangga, ada nggak? Atau nggak punya kerjaan? Ya. Oke. Jadi gini teman-teman, jadi semua orang ada di ES rata-rata ya, maksudnya aktif income, semua harus bekerja pasti, benar nggak? Tapi kembali teman-teman, mindset di pola pikir E atau S ini, biasanya mereka tuh rata-rata apa sih? Ya kerja dulu, benar nggak? Biasanya bekerja sendiri, benar nggak? Atau mereka tuh bagaimana mereka tuh bisa sendiri, jarang namanya bekerja sama atau kolaborasi. Makanya mindset ini yang hari ini mau kita bahas, bagaimana B dan I ini kan kita membangun ya, saya seorang karyawan nih, tapi dengan Bu Fitri kenalkan bisnis ini, saya sebagai B, membangun bisnis. Jadi waktu saya di industri ini, saya menempatkan sebagai pembisnis. Ya, tapi waktu siapapun mau ibu rumah tangga, nggak usah tempatkan diri sebagai karyawan atau ini, benar nggak? Profesional tetap. Tapi waktu menjalankan industri ini, teman-teman, kalian backgroundnya apa sih? Business owner. Business owner. Jadi siapapun, Ibu Sumi ini kenalkan diri, saya pembisnis. Plus saya di samping itu, sampingannya adalah ibu rumah tangga plus catering. Jadi sampingannya apa sih? Ibu rumah tangga plus catering. Terus Iqbal, ini saya contoh. Saya bangun bisnis. Di samping itu saya sebagai karyawan. Nah, karena mindset utamanya adalah mau passive income, benar nggak? Membangun cash flow. Nah, dan mindset di business owner ini nanti teman-teman saya sarankan ya, karena waktu itu mindset saya dibenarkan Bu Meli, karena saya datang dari karyawan. Karyawan kan banyak pola gitu ya, takut gagal, nggak bisa bekerja sama, suka merasa terintimidasi ya, karena di karyawan tuh gampang banget diteken ya dari atasan, kerjaan, benar nggak Mbak Esther? Apapun itu ya. Nah, jadi mindset di sini gini. Jadi kalau mindsetnya dibawa ke sini karyawan, otomatis nggak akan matching waktu kerja sama. Paham ya teman-teman? Jadi waktu mindset di sini bagaimana? Oke, saya bisnis. Nah, bisnis itu berkolaborasi, otomatis satu hal sesama partner kita itu bagaimana satu berdasarkan sistem FFG itu sendiri, benar nggak? Dan yang kedua, nggak apa-apa. Jadi gini, semua pola pikir ini benar. Ya benar, karena setiap orang tuh punya kreativitas, nggak ada yang salah. Yang penting ada sumbernya yaitu sistem, benar ya? Karena mindset sebagai wira swasta, wira usaha itu tidak ada yang salah. Yang salah kalau nggak ngelakukan, setuju? Nah, jadi waktu kalian di sini sekarang yang hadir, boleh nggak tempatkan dulu. Jadi gini, kesampingkan dulu background kalian, yang dibawa ya karyawannya, ibu rumah tangganya, kesampingkan dulu. Kalau kalian hari ini berkumpul para entrepreneur, para mom entrepreneur, para wirausaha digital marketing, oke? Kalau oke, kita lanjut ya, oke. Semangat ya, matanya mulai semua nih, seger ini, oke. Nah, jadi mindset ini yang aku bilang gini, business owner itu sebenarnya simple, kata Pak Onggi ya, di CDIT ya, network marketing simple, asal kita bersumber pada sistem. Makanya business owner, sistem, dan networknya kita semua partnership ya. Nah, kenapa sih dari bisnis kita ini? Karena terjangkau dibandingkan bisnis yang lain. Kalau Anda mau makmur ya dibandingkan bangun pabrik atau bangun aplikasi. Kenapa? Makanya network marketing yang pakai sistem,
ya, akan membangun para entrepreneur yang berdasarkan sama sistem. Nah, seperti itu. Kenapa? Modalnya paling terjangkau dari cuma $100 sampai yang tertinggi nggak sampai $10.000. Bener nggak? Tapi hasilnya kalau kita bangun, seperti kata Mendagri ya hari ini ya, kalau kita bangun dengan profesional pakai sistem, hasilnya tuh gila. Memang hasilnya tuh amazing. Karena ada salah satu contoh yang hari ini kita bisa googling ya. Orang itu gini, bisnis sekarang kan kalau nggak kecantikan, nutrisi atau ini ya, bener nggak? Ada resikonya nggak? Ada salah satu bisnis ya, produknya itu kecantikan. Tapi kita kan nutrisi produk kesehatan ya, bener nggak? Nah, biar teman-teman mungkin di awalnya ini agak sedikit, ada berapa menit saya minta waktunya kalian ya, biar paham dulu gitu ya. Kalau kita paham, nanti aplikasi habis ini betul-betul excited banget gitu loh teman-teman. Nah, saya waktu itu ngeliat di salah satu TikTok ya, tahu ya, TikTok ada branding, di TikTok tuh membangun branding bagus banget ya. Jadi produknya dia itu karena lagi booming-boomingnya dia, lagi dicekal, jadi orang pakai itu jerawatan full. Saya salah satunya yang kena. Coba lah ya, muka langsung reds ya. Coba lagi ini, tapi gini loh, dalam dunia apapun ada challenge itu gitu loh. Tapi tahu nggak, dia malah di challenge itu dia bisa membeli apartemen di Bali, dia bisa naik ke sana pesawat pakai helikopter ya, itu juga normal kok. Dalam bisnis apapun ada challenge ya, muka error juga ada challenge gitu, mungkin nggak cocok gitu, tapi saya membangun bisnisnya, dia bilang. Wow, makanya kata Mendagri gini, 14,7 triliun dan 4,4 triliun itu dibagikan, ya dia salah satu yang nikmati hari ini. Saya bilang gini, kalau dia aja bisa nikmati, saya juga mau. Paham ya teman-teman ya? Karena dia aja Indonesia aja bisa begini, apalagi kita global. Setuju? Nah, jadi makanya bilang teman-teman gini, nutrisi, kesehatan, organik, saya lebih excited karena apa? Kita alami, benar nggak? Ada nggak challenge-nya nanti nggak cocok apa gimana? Semua pasti cocok karena kita alami, paham ya? Tapi juga kita harus memahami media kita, benar nggak ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi teman-teman mau nggak kalau 10 miliar nanti masuk rekening kita? Bu Mary udah senang-senang. Kalau Bu Mary senyum, kenapa? Kalau kita dapat semua, beliau juga makmur. Ya, berarti apa? Ada satu orang di sini atau 2 orang, kata Pak Onggi, 2 orang aja yang klik, kalian akan dapat 10 miliarnya itu. Apalagi kalau lebih ya. Nah, oke, kembali ya. Jadi tentang mindset. Nah, mindsetnya ini harus benar dulu, tempatnya adalah di mana saya dan teman-teman ini sebagai business owner. Jadi waktu Anda menjalankan bisnis ini, program ini Anda sebagai pemilik bisnis. Jadi benerin di mindset ini. Karena mindset ini kalau Anda tepatkan karyawan, Anda akan ini, teman-teman, terganggu, nggak nyaman. Bener nggak? Dengar kritikan orang ya, mindset karyawan lah ya, diomongin pasti udah tersinggung. Ditolak dikit, rejected dikit, pasti udah menyerah. Karena yang dibawa waktu membangun bisnis ini, pola karyawan. Paham ya? Atau pola-pola gagal yang dibawa terus. Nah, makanya di sini dibenerin dulu pertama. Kedua, kata Bu Mary, kan ada bilang gini, belajar dari kegagalan. Itu kan pepatah yang kita sering dengar ya. Jadi ada beberapa ini datang ke saya ya. Jadi nanya sama orang-orang yang gagal gitu loh. Unik kan, manusia tuh banyak yang kayak gitu, bener nggak? Saya juga dulu gitu. Tapi bilang Bu Mary, kenapa nggak belajar sama yang berhasil? Bener nggak? Nah, tanya sama yang gagal baru jalanin, mungkin dia nggak jalan ya, jalanin Senin sampai Senin dijalanin, Senin depan lagi baru dijalanin. Ada nggak yang kayak gitu? Saya dulu seperti itu. Jadi buka tokonya tuh hari ini buka, seminggu nggak buka, ya gitulah ya. Nah, tanya bonusmu berapa? Ya otomatis kalau tokonya bukanya seminggu sekali kan otomatis sudah beda hasil, bener nggak teman-teman? Nah, tapi tanya yang sama yang kayak gini. Nah, harusnya bertanya sama siapa? Bu Fitri, Bu Mary, tanyakan, karena Anda partner. Paham ya? Pasti dikasih tahu nggak semua daging-dagingnya? Dikasih tahu. Karena di rumus bisnis owner itu bagaimana duplikasi kan. Jadi semua cara kerja, mindsetnya, mentalnya, cara kerjanya pasti dikasih tahu. Tinggal Anda mau ambil, mau praktekkan. Benar nggak? Itu sih teman-teman. So, buat teman-teman kembali, mindset itu penting banget. Jadi hari ini teman-teman temukan dulu mindset Anda. Mindsetnya Anda ini apakah waktu jalankan ini sebagai karyawan, ya, jadi terintimidasi terus kalau gagal ya, banyak hal lah ya.
atau mindset waktu menjalankan sebagai self employee. Jadi waktu kerja sama orang tuh gini, bersaingnya tuh tinggi banget kayak saya dulu gitu loh. Nggak mau dikalah. Harusnya kan mindset business owner adalah kolaborasi, bener nggak? Nggak ada salah. Bener nggak? Semua bener. Bekerja sama lah, bener nggak? Warna keluar masing-masing dengan sistem. Nah, hari ini temukan teman-teman why-nya. Kalau teman-teman hari ini, dari pertemuan hari ini, bisa menemukan satu aja momentum why-nya, lakukan ya. Makanya tadi saya di awal setel videonya Pak Onggi. Nanti teman-teman bisa pelajari ya sharingnya beliau, karena beliau ini adalah salah satu guru yang mencetak udah banyak partner yang miliarder ya, yang menghasilkan income itu di seluruh global ya, dengan membangun networknya semakin besar. Oke, nah yang kedua, how. How ini gini loh teman-teman, bagaimana sih habis itu yang dilakukan, bener nggak prakteknya ya? Saya di sini juga grogi karena ada dua guru saya ya, Bu Fitri sama Bu Mary ya. How itu bagaimana sih praktek kerjanya di sini, bener nggak? Praktek kerjanya itu apa aja sih? Karena setiap bulan kita gini, kita sebagai wirausaha perlu namanya training. Training itu bukan datang pertemuan aja ya. Training itu pelatihan. Bener nggak? Karena ada banyak bahasa gini, training ya berarti datang aja ke pertemuan hari ini, habis itu ada pertemuan lagi datang, tapi nggak dilatih ototnya, nggak presentasi, nggak closing, nggak follow up, ya nggak akan ada terjadi apapun. Bener nggak teman-teman? Ya melatih itu pasti sakit. Kadang bahasa di awal salah, diketawain. Kata Bu Mary dulu gini, bantu satu orang karena baru mulai ya. Bener loh, hari ini ada Bu Mary, saya tahu banget story-nya. Waktu bantu beliau, timnya dibantu, jadi jelaskan sama sales lah. Ya, tahu nggak salesnya bilang gini, ya toh, kamu nggak akan, poinnya kurang lebih, nggak mungkin berhasil Mary itu. Kenapa? Ngomong aja nggak jelas, apa yang dijelaskan tuh nggak ini loh, malah kamu tuh yang bisa berhasil. Udah nggak usah jalanin. Tapi hari itu yang membuat Bu Mary jadi hari ini ya belajar terus kan, karena orang baru. Dan tahu nggak, sampai detik ini sales itu tetap jadi sales. Bu Mary hari ini passive income di kondisi yang sangat nyaman di usia 30-an. Ya, apa yang kita petik dari seorang Bu Mary? Dia bertumbuh terus belajar. Oke, mungkin cara ngomongnya. Makanya kita datang ke training, ilmunya dapat, tapi training juga kita harus training diri kita, latih, sharing tentang produknya, sharing tentang bisnisnya. Tapi di mindset ini udah benar, karena saya tinggal menemukan orang yang ngerti membangun network dengan mentoring program ya. Ya, networknya apa? Jadi pemakai barang kita. Benar nggak? Networknya jadi partnernya kita yang membangun ke 10 miliar itu. Benar nggak? Kan cuma 2 poin itu aja. Benar nggak teman-teman? Nah, kalau mindsetnya ini benar, kita akan happy sharingnya. Pasti happy kok. Ya toh? Ditolak sampai 10-20 kali. Saya lagi latihan. Saya waktu ditolak 20 kali, saya tuh datang. Apa ya Bu Meli saya kurang? Oke, Yunita, cara ngomongmu. Oke, latih, sharing. Tepat nggak apa-apa. Kamu cara ngomongnya terlalu ketus sama orang. Coba latih lagi. Ya, dilatih terus, benar nggak? Nah, tapi sampai ketemu pola caranya, saya tetap follow up orang-orang itu, nama-namanya saya nggak tinggalin. Karena kan kita catat, benar nggak teman-teman? Seperti itu. Nah, makanya ada namanya target. Target kita punya. Ya, saya lihatkan di sini namanya pin title ya. Dengan mentoring program. Ini target uangnya. Oke, saya bukain ya. Oh, sorry. Salah nih. Bentar ya teman-teman. Saya lagi operasikan sendiri. Oke. Share screen. Oke, ini namanya pin title ya teman-teman. Di sini hitungan uangnya. Hitungan uangnya itu bagaimana kita pribadi sendiri melatih ya. Apa sih yang harus kita kuasai sebagai orang baru? Bahkan sampai detik ini saya melatih, yaitu bagaimana cara sharing saya dan cara closing saya. Itu aja dulu kuasai. Saya zoom ya. Ini promonya, karena setiap bulan tuh ada program. Jadi yang membantu kita untuk melatih kita. Di mana skill kita ini yang apa sih yang harus bertumbuh, benar nggak? Oke, cara sharing saya sejauh ini, sharing produknya, bisnisnya, ya nggak, kalau sampai belum ada closing kan berarti cara ngomongnya, benar nggak? Ini targetnya yang setiap bulan
kita punya ini ya, bulan ini ya, sorry ya. Bulan ini ada program di mana setiap produk itu kan ada nilai dari yang kita closingin ya. Nah, targetnya kalau kita mau dapat 10 botol Vitamek, kita bisa closing dari kita pribadi adalah kurang lebih adalah 24 orang silver. Sampai nanti bulan tanggal 31 ini. Nah, kalau kita bisa mengclosingkan orang dari segi produk dulu ya, atau bisnis juga boleh gitu kan. Nah, kita melatih apanya sih, sharingnya kita, dan melatih closingnya kita ke orang lain gitu loh teman-teman. Nah, itu perlu nggak dilatih training? Perlu. Ya, cara ngomongnya, jelasinnya ya toh, tentang pemahaman produknya, tentang bisnis hitungannya. Nah, kalau kita bisa mengclosingkan 1 bulan ini, 24 orang, kita dapat free. Di luar dari bonus ya, 10 botol Vitamek free. Kalau lebih dari itu, ya toh, dikalikan aja 2. Belum lagi kalau joinnya Gold, Platinum, Diamond tuh ada nilai BV-nya. Nah, kita dari yang kita sponsor sendiri, ini ada nilainya ya. Nah, kalian tinggal latih mau yang di mana dulu gitu loh teman-teman, latih. Fokus di situ. Karena kuncinya konsisten, kata Pak Hardi. Nah, harus ada target teman-teman, karena tujuan target itu bagaimana kita bertumbuh buat diri kita. Cara ngomongnya, cara jelaskan bisnisnya. Nah, kembali lagi mindset sebagai entrepreneur di waktu kita pribadi misalnya gini, kok stuck ya, nggak nemu, konsultasi sama yang sudah berhasil. Jangan konsultasi sesama pemula. Nah, kalau pemula tanya kan nggak ketemu jalan, tanyalah sama yang udah menjalani. Karena dagingnya, caranya semua pasti dibagikan. Prinsip satu hal ya, industri kita, industri network marketing adalah bagaimana memberhasilkan partner-partnernya. Atau semua dengan konsep business owner ya, bagaimana partnernya, cabangnya tuh harus berhasil juga menghasilkan. Otomatis caranya, dagingnya, semua cara kerjanya semua dibagikan teman-teman. Itu prinsip business owner. Paham ya? Karena tujuannya menduplikasi, benar nggak? Cara kerja. Oke? Ini targetnya ya. Nah, teman-teman, 10 botol Vitamek kan kurang lebih more or less hampir 5 juta. Di luar bonus ya. Tapi kita ketemu 24 orang yang nanti kita bisa pahamkan. Mau nggak jadi reseller bisnisnya karena kamu sudah punya hak usaha. Mau nggak penghasilan 5-10 jutanya. Mau nggak? Nah, kita menawarkan peluang. Nah, menawarkan peluang berbagi seperti Bu Fitri bagi ke saya. Itu dilatih sampai kalian ketemu feeling, kok feelingku dia tuh bisa banget deh kayaknya. Nah, cuma kalian harus ketemu pola bagaimana ya cara ngomongnya, bener nggak, kemasuk ke orang ibu rumah tangga, karyawan, anak muda, ya, habis itu kontraktor, supplier, dokter, itu ada cara teman-teman. Makanya ketemu feeling, kok aku yakin banget ya orang itu bisa. Tapi apa yang aku harus lakukan ya? Nah, aku nggak tahu ilmunya nih. Tanyalah, konsultasi sama yang sudah berhasil teman-teman. Pengalaman mereka akan bagikan ilmu ke teman-teman. Jadi ada 1001 cara teman-teman. Benar nggak teman-teman? Nah, seperti itu teman-teman. Ini program kita di bulan Januari. Ya. Nah, yang kedua, ada lagi program kita namanya Pin Title. Ini yang mendeskan pribadi ya. Ini namanya akumulasi dari kita sponsoring langsung ya. Nah, yang kedua ada namanya Pin Title. Ini dia Pin Title. Oke. Nanti teman-teman bisa buka di ID-nya ya, bisa langsung nanti baca. Setelah ini juga saya akan kirimkan cara membaca di ID ya, ID masing-masing ya. Saya buka dulu. Oke. Ini dia. Oke. Ini dia teman-teman ya. Oke, bismillah. Dulu teman-teman ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nih ya, kelihatan ya? Nah, ada namanya Pin Title. Pin Title tuh gini teman-teman. Belum keluar. Halo? Ya, thank you ya. Nah, buat teman-teman ada Pin Title. Ada namanya Rising Star, Star, One Star. Kita harus pahamin. Belum keluar Kayun. Nah, jadi gini teman-teman ya. Belum kelihatan, Mbak. Oh, thank you. Yang pertama saya ini. Thank you ya untuk kalian ini aktif komunikasi ya. Thank you. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Oke, ini dia. Ini dia. Pin Title.
kita di sini sebagai seorang pembisnis, kita membangun 2 network, 2 jalur distribusi, 2 jaringan ya, 2 jadi bahasa ini teman-teman, bahasa ini kurang lebih sama, cuma tinggal bahasanya, 2 network, 2 cabang kedalaman ya, 2 partnership ya, bahasanya sama ya, yang penting yang mana nyamannya kalian. Kita membangun dua-duanya dengan sistem, kita bangun ya, kita kenalkan orang kan kalau nggak taruh grup A, grup B, benar nggak? Cabang kita, partner kita, atau pemakai kita taruhnya cuma ini kok, A, B, sambil menemukan mana yang mau. Jadi seperti kita juga kerjasama, benar nggak? Nah, setiap minggu hitungannya, jadi kita hitungan tuh ada tiap mingguan. Ya, jadi kayak kita melatih, oke mingguan kita omset saya atau omsetnya teman-teman berapa sih, benar nggak? Oke, kalau ini belum terjadi, apa sih yang kurang? Mungkin presentasi sharingnya kurang ya, mungkin sehari cuma sekali, dibandingkan 10 kali pasti 10 kali bisa capai gitu ya. Itu dia. Nah, setiap minggu itu ada namanya omset yang kita dapatkan berapa sih ya. Nah, kalau misalnya ini hitungannya bulanan teman-teman, tapi bagaimana kita belajar menargetkan bisnisnya kita tiap minggu, pencapaian kita gitu loh teman-teman. Nah, di sini namanya pin title. Ya, di mana kualifikasinya kita harus begini, membangun grup A, grup B. Kalau bilang, Mbak, saya belum punya grup A, grup B, nggak apa-apa, saya juga mulai dari sendiri kok, bangun, benar nggak? Nah, kita bangun A dan B, jadi gini, dapat orang, kalau yang saling kenal, satu kantor, oke, 1 jalur. Oh, keluarga, 1 jalur, benar nggak? Teman luar kota, 1 jalur, nanti sambil konsultasi ya. Nah, kita bangun dua-duanya teman-teman. Nah, targetnya berapa sih dalam 1 bulan ya? Ada 1.500 PV atau 750 BV. Jadi kurang lebih 15 orang di A, 15 orang di B. Ya. Joinnya silver, misalnya contoh silver ya. Nah, Anda menjadi rising star. Waktu itu bulan itu kalian menjadi pin title-nya rising star. Nah, kalian tambahan lagi, dapat lagi yaitu 6 botol Vitomax. Seperti itu. Jadi anggapan kalian targetin sendiri. Jadi ini teman-teman dapatnya. Di luar dari bonus uangnya lagi ya. Jadi 15 di A, 15 di B ya. Anda mencapai namanya rising star. Plus Anda juga dapat tadi yang tadi 1.200 BV tadi. Jadi 10 plus 6. Jadi 16 botol Vitomax di luar bonus uangnya ya. Ini adalah reward free dari perusahaan ngasih. Nah, kalau kalian yang udah mulai ada partner ya, yang udah join gitu kan, ajakin, mau nggak? Ya ini ada bulan, ada program gitu kan. Siapa tahu kamu mau dapat free tambahan dan juga mau berbagi. Kamu udah jadi reseller loh. Bahasanya tinggal bahasa ngajakin teman kerja sama kan. Asik kok kalau bahasa mindset kita tuh bukan ngajakin orang gitu, menguntungkan kita, sama-sama untung. Pasti kalian happy. Percaya deh, coba lakuin. Beda kalau dulu pikiran aku, yes, aku yang dapat uang, dia tersiksa. Itu nggak nyaman pasti. Tapi kalau kalian gini, aku dapat, dia dapat, itu happy loh. Ada nggak 30 orang yang mau di-sharingkan? Entah dari bisnis, atau dia lagi cari bagaimana jadi reseller online, bagaimana dia bisa ngasilin 2-3 juta. Ada nggak ya? Kita sharing yuk, bareng-bareng sharing aja. Video call, banyak cara kan? Zoom, bener nggak teman-teman? Sharing live di Facebook, di IG, bener kan? Nah, kalau targetnya double kan, ini Anda di mana? Di Star. Di Star ini kurang lebih ada 1.250 BV di A dan di B. Jadi dikalikan 2 aja. 25 silver di A, 25 silver di B. Nah, itu udah double lagi hadiahnya, benar nggak? Plus uangnya, plus network yang terbangun. Jadi ini target-targetnya teman-teman. Nah, setiap bulan kita diberikan program sama perusahaan tentang pin title. Karena ini berkaitan dengan uang, bonus kita, plus berkaitan dengan reward free, plus berkaitan dengan kita juga bisa dapat vacation point, ya. Kalau bilang liburan rutin ya, yang bisa dapat, kayak saya dapat, Bu Mary, Bu Fitri dapat. Terus bagaimana terbentuknya network, entah reseller, entah pemakai, ini dari pin title. Setiap bulan ada programnya. Paham ya, dari pin title. So teman-teman pelajari ini, pahamin ini, karena di sini berkaitan dengan uangnya. Nah, korelasinya setelah ini adalah mentoring program ya. Saya stopin ini dulu. Kurang lebih, wah ini sudah semangat tapi Maya, kurang lebih oke? Itu pin title-nya ya.
Ya, kembali ya. Saya lihat senyum-senyum. Kalau mulai mendidih ini semangat 45 mendidih darahnya kan. Ambil air, iklan dulu ya teman-teman, air, Alpaspin dan Vitamek ya. Minum dulu biar aliran darah lancar. Bismillah. Oke, Iqbal, good ya. Ya, kita relax dan fokus ya. Nah, itu adalah pin title. Pin title itu adalah targetnya saya, siapapun di sini. Jadi bukan, enggak, kita semua ini sama ya. Dan iPhone ini juga PR-nya sama, nggak ada atas bawah, semuanya sama, bener nggak? Tapi kalau yang bangun network ada plusnya, bener nggak? Ya. Nah, yang kedua, apa sih caranya? Bagaimana cara gini, kita target uangnya dapat, networknya dapat, rewardnya dapat, plus bagaimana sumber passive income bisa terbentuk. Nah, ini jalannya. Yang Bu Mary lakukan sama Bu Fitri ya, akhirnya terjadi Unita ini ya. Mulai ketemu seorang Unita, yaitu mentoring program. Saya keluarkan ya. Oke, saya keluarkan. Bismillah dulu. Share. Dulu ya teman-teman, saya juga harus berdiri. Aliran darahnya segar. Oke, ini dia ya. Wow, mentoring program. Kita dulu ya, saya ini dulu. Tadi mana gambarnya Bu Mary? Oke, ini. Oke, ini. Oke. The power of mentoring program. Nah, mentoring program ini apa teman-teman? Sama, training, praktek. Jadi nggak cuman, kan kita ada rules-nya ya, 3x21, dengerin kan ilmu dari networking mastery ya. Secepatnya yang belum punya, kau bilang bukunya, CD-nya kayak kita sekolah. Kalau kita kan sekolah praktek nyata. Jadi CD yang kalian investasikan networking mastery itu adalah ilmu praktek nyatanya Pak Onggi dan seluruh leadernya yang membuktikan passive income. Jadi ilmu 200 tahun, karena di dalamnya itu ada orang-orang yang sudah 20 tahun passive income, 10 tahun passive income, ya. Dan di seluruh dunia dari ilmu yang Pak Onggi buat di networking mastery. Jadi ilmu dagingnya teman-teman. Ilmu dagingnya, ilmunya, isinya, tapi isi ini perlu dipraktekkan di mentoring program. Nah, mentoring program ini adalah langkah Anda menjadi pembisnis, praktek, dan langkah Anda supaya Anda membentuk networknya itu loh. Kalau Anda teman-teman nggak lakukan, saya nggak lakukan, passive income nggak akan terjadi. Jadi fokusnya di mana sih? Fokus program kita itu, bagaimana sih income yang dibilang angka 50.000 US dollar itu terjadi? Ini. Ya benar nggak? Bagaimana semua income dari perusahaan diberikan ke kita, omsetnya dunia dibagikan ke kita, si dia. Ini jalannya. Karena jalannya di sini, di mana Anda bertumbuh sebagai entrepreneur, pembisnis, dan Anda juga menemukan partner yang mau jadi jalan passive income itu juga. Jadi passive income kalau nggak dilakukan ini, nggak terbentuk ini, maaf ya, passive income hanya sebuah wacana passive income. Nah, di waktu saya paham tujuan mentoring program ini, oke, tujuan membangun passive income-nya saya, sumber income saya, dan ini adalah cara duplikasi, percepatan buat siapapun yang mau angka di perusahaan itu masuk ke rekening kita. Ini jalannya yang Pak Onggi dan FFG udah sediakan dan terbukti di 80 negara. Jadi program sistem yang udah proven ya. Contohnya apa teman-teman? Ini dia, lihat ya teman-teman, karena ini bukti nyata, sistem duplikasi. Makanya ada salah satu saya punya DS saya ngomong, jadi membandingkan, saya bilang gini, semua bisnis bagus kok, tinggal siapa yang bangun bisnisnya. Pertama, semua bisnis bagus, tinggal bisa duplikasi nggak, beda kota, beda negara. Nah, kenapa saya sangat bangga dengan FFG? Sekolah sistem punya Indonesia, yang sudah cara kerjanya diduplikasi 80 negara loh. Orang luar negeri adopsi cara kerja kita, melakukan cara kerja kita, dan mereka hari ini passive income, bisa membeli, ya income nggak perlu dong, beli mobil, rumah, investasi, benar nggak? Deposito, semua itu kan hasil dari program ini gitu loh teman-teman. Nah, kekuatan nih, kita harus tahu dulu tujuannya ini. Kenapa sih saya dan teman-teman harus lakukan gitu loh programnya ya. Contohnya ini Bu Ailing, tahu ya Bu Ailing ya? Masih sangat muda. Dia memulai di usia belasan tahun.
beliau sharing kepada orang di atasnya dia, beliau senior di atas beliau, Bu In dan Pak Lutwik. Ya, beliau memulai juga mentoring program, ketemulah Pak Kohar yang memperkenalkan Ibu Mary, Pak Hardi. Akhirnya jadilah 50 kota, 50 negara. Makanya hari ini Bu Mary pun bukan menghasilkan sumber income, bisa beli rumah di Ciputra ya. Ciputra bukan rumah harga 100-200 juta teman-teman. Mainnya udah miliaran hasil dari industri ini. Jadi faktor kalinya udah terbentuk, makanya ada Bu Fitri dan saya membangun bisnis ini. Kekuatannya itu dari satu orang dengan sistem FLG mentoring program itu sendiri, akhirnya jadilah seorang Bu Mary dan Pak Hardi. Nah, apa yang terjadi sama Pak Kohar, Bu Vince, Bu In? Mereka juga pasti passive income karena menemukan partner yang membentuk network sebesar ini. Paham ya, kita ada namanya bonus royalty. Ini lagi, Bu Ailing. Keren ya Bu Ailing ya. Kita sama-sama seperti beliau, kita punya potensi yang sama, tinggal masuk ke sistem mentoring program. Beliau sharing lagi ke Bu Iin ya. Bu Iin membangun 2 network. Satunya ketemu Pak Hardi, Bu Mary, satunya ketemu Mbak Ati sama Pak Felix. Sharing kan, klik passive income dengan sistem. Ketemu Bu Yuyun, dulu jabatan tinggi di bank, membangun sumber passive income dengan FFG sistemnya. Akhirnya terbentuklah Indonesia Timur juga. Nah, bayangin Bu Iin, terbentuk nggak sumber passive income-nya? Yes. Bagaimana dengan Bu Ailing? Udah of course, sudah pasti teman-teman. Bener nggak network-nya, leader-leader partnernya? Nah, ini lagi, Bu Ailing lagi. Kenapa saya bilang Bu Ailing? Kalau beliau bisa mencapai, kita juga sama. Karena kita di on the track yang sama, teman-teman. Dia sharing seorang engineer, kalau nggak salah Bu Ira ini. Ya. Dan beliau ini sharing ke salah satu pemilik pabrik. Loh, nggak apa-apa, kalau mindsetnya udah benar, kita bisa sharing ke siapapun punya background, karena semua orang mau passive income. Nah, kenapa harus business owner? Kita terjangkau dibanding industri membangun pabrik, kata Pak Suji. Nah, Pak Suji ini senior, tapi dia paham, saya mau bisnis global yang saya bisa bawa dan semua orang, dan bisa kembangkan global. Dia sharing sama salah satu dokter yang punya 4 cabang apotik waktu itu, Dr. Raul. Masih sangat muda. Hari ini Dr. Raul memulai pertemuan kayak kita meeting saat ini ya, cuma beberapa orang yang hadir. Kita calon-calonnya seperti Dr. Raul ya, amin. Hari ini sebesar ini Afrika. Dan tahu nggak teman-teman, Dr. Raul bisa membeli aset-aset ya, bisa membeli lifestyle hidup dari sumber ini. Salah satunya aja ada puluhan mobil Eropa lah, satu mobil Eropa itu 2-3 miliar. Kita punya nggak potensi itu? Harus. Ya itu yang terjadi di salah satu. Ada wanita suami istri ini ya hanya bangun satu brand produk aja, gaya hidupnya keren banget. Ini yang terjadi di Afrika, bukan hanya Dr. Raul, tapi banyak seorang Joshen, banyak orang yang ngambil perubahan hidup. Bayangin sistemnya kita. Oke teman-teman, ini nih, oke. Nah teman-teman ini ada salah satu bukti nyata yang saya tahu orangnya, Yin Fan. Dia sama, ngerti passive income dengan sistem. Dia kerjakan di waktu masih sehat ya. Makanya sehat itu perlu banget membangun passive income. Dia bangun dengan sistem, dia kerjakan, dia ikutin cara kerjanya semua FFG, manner sistemnya, konsultasinya dengan benar ya. Dengan profesional. Dia bangun ketemu seorang Cimeng seperti Yunita, ketemulah seorang Yunita, Cimeng, anak muda yang membangun bisnis ini dengan sistem. Nah, pada tahun 2011 Yin Fan ini meninggal. Kita nggak tahu umur, benar nggak? Tuhan yang penentu kan. Beliau udah bangun sumber sistemnya. Ya, punya hak usahanya ya. Tahu nggak teman-teman? Jadi sebesar ini Kamboja, bahkan sampai ke Asia Pasifik. Hari ini Cimeng passive income dengan gaya hidup yang sangat oke di Singapura ya, negara nomor 1 mahal di dunia ya. Ini terjadi di Asia Pasifik. Dan tahu nggak teman-teman? Yin Fan dari 2011 sudah meninggal kan? Tapi sumber passive income-nya mengalir ke keluarganya. Mengalir apa ya? Income-nya. Income diamond-nya tadi itu teman-teman. Ya toh. Dari 2011, ini sampai tahun berapa nih udah? 9 tahun, benar nggak? Ratusan juta loh, sampai keluarganya kan nggak jalani dulu, awalnya nggak dukung. Karena nggak paham aja biasanya. Makanya kalau kita harus memahami, makanya udah disediakan CD, buku, kita harus cari program-program network. Kalau saya semakin sekarang ini confirm banget ya. Kenapa? Bisnis network marketing
dengan network marketing ya, ala sistem ya, dengan digital marketing itu kekuatan namanya e-networking, dan itu yang saya bilang yes, tepat banget dengan apa? Dengan FFG. Kenapa FFG membangun growth orang itu jadi bonding hati ke hati. Bayangin Yinfan ini loh. Yinfan ini orangnya ya sudah meninggal, tapi networknya semua dijaga sama organisasi komunitas family ini loh teman-teman. Bayangin ya, keluarganya nggak tahu menahu tapi menerima hak warisan loh, warisan pasif income dari mana yang dibangun Yinfan. Makanya keluarganya Yinfan hari ini ya respect banget sama FFG. Kenapa? Kita kan banyak kalau di luar sana gini, warisan, kalau udah warisan kan udah deh, bener nggak? Ada kadang saudara, kata Bu Fitri ya, saudara bisa jadi nggak saudara loh demi warisan, bener nggak? Ini nggak kenal tapi warisannya setiap minggu loh mengalir, bahkan sampai keluarganya. Orang yang udah meninggal, kita udah, misalnya saya meninggal, tapi warisan pasif income-nya ngalir loh, kebaikannya. Jadi salah satu yayasan kanker ya di Singapura. Dan bisa menghidupi keluarga, itu kan keren bener nggak teman-teman? Nah itu tujuan kita dengan mentoring program. Jadi tinggal gini, kan ada bahasanya kita ya, bahasanya Pak Onggi, 1 tahun bangun network dengan sistem, kita jadi entrepreneur, 3 tahun harus makmur. Nah tinggal kembali kapan jalanin program, mentoring program itu sendiri. Ya, sebagai profesional mindset business owner. Seperti itu sih teman-teman kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pin title sudah, prakteknya di mentoring program oke, tinggal ngambil keputusan. Ngambil keputusan gini. Ya, sebelum saya ngundang Bu Fitri ya. Saya kenal industri ini kan 11 tahun yang lalu ya. Berarti ketahuan umur saya ya, masih 20 tahun ya. Senyum dulu dong. Jadi gini, saya 11 tahun yang lalu, saya kenal industri ini. Thank you Bu Fitri, saya dijelasin. Ya, namanya anak muda ya, dengan uang 10 miliar ya semua orang mau lah ya. Sama lah, dengan kita dapat gaji 10 miliar, pastilah loncat-loncat, kalau itu terima, wih, gitu ya. Wih, saya mau ya, jiwa meronta-ronta anak muda. Jalanin, kok ditolak, bener nggak? Yun itu MLM, Yun nggak keren buat kamu, banyak bahasa lah ya. Tapi waktu itu satu hal yang membuat saya kenapa, walaupun belum serius dengan sistemnya ya, maksudnya gini, ikut sistemnya, ikut kelasnya, jadi kayak sekolah, kuliah, saya ngeliat kok pertumbuhan banyak sharing orang itu ngalami perubahan pola pikir ya, mindset, bener nggak? Saya juga menjalani kan. Finally, saya bersyukur malah hari ini. Kenapa? 10-11 tahun yang lalu, kalau saya nggak dikenalkan ini, saya nggak setangguh ini gitu loh, mau jalani bisnis hidup gitu loh, dibandingkan teman-teman saya, seperti saya. Paham ya teman-teman ya? Nah, tapi apakah kalian perlu menjalani 11 tahun? Nggak perlu. Jadi mindset itu, oh aku harus menjalani 11 tahun kayak Kak Yunita. Nggak perlu. Paham ya? Karena waktu itu saya maunya main aja, main. Jadi menjadikan ini sebuah ajang main. Padahal kalau di kantor nggak boleh main, teman-teman. Paham ya? Ya. Tapi saya bersyukur, dari itu pun saya dapat kesempatan, salah satu hobi saya bisa praktekkan di sini, yaitu jalan-jalan luar negeri. Saya bersyukur, minimal saya ada pencapaian. Ya, itu gitu loh teman-teman. Tapi hari ini, saya bilang seizin Tuhan ya, dan saya mau, seizin Allah, dan saya mau, 1 tahun ini harus jadi rumah kayak Bu Mary juga. Ya, saya lagi menargetkan apa ya, setiap pagi saya tulis target saya. Saya ulang, kata Pak Onggi, ulang, baca. Kenapa? Ada ilmunya sudah, saya kenapa gagal, dan saya kenapa harus berhasil. Jadi ada why-nya. Saya dulu gagal kenapa ya? Oke, saya nggak komitmen, saya suka tidak menepati janji. Saya ngomongin apa adanya diri saya. Karena rumusnya kembali ya teman-teman. Di sini nggak bisa menyalahkan, ada yang salah. Semua bertumbuh ya. Saya mengaku ini, saya terima. Saya nggak menepati janji saya, nggak komitmen. Saya ini nggak komitmen. Janji sama beberapa orang, dengan gampangnya anak muda digagalkan. Jadi banyak komplainan lah ya. Makanya Bu Fitri, thank you banget ya. Orang yang selalu dengar nih anak muda semangat 45, tapi habis itu menggagalkan semua apa yang sudah dijanjikan. Paham ya teman-teman? Itu saya dulu. Suka menunda, menggampangin. Wah, gampang lah, besok kita kerjain. Besok, seminggu udah berlalu saya. Itu dia teman-teman. Jadi ya, kalau udah datang pertemuan, rame sudah.
paling exciting lah, exciting. Wah, energinya habis tuh. Saya tahu lah, anak muda kan, biasanya anak muda tuh paling gampang nyerap kan. Saya tahu lah, gampang lah. Nanti saya gampang lah, saya por dulu. Itu bahasa saya dulu loh, suka betul mempor orang katanya. Ternyata saya dipor banyak orang. Saya sampai berapa hari ini saya merenung. Gila, dia followernya udah sebanyak ini. Aku ngapain aja selama ini? Dulu saya ngajarin ilmunya, sekarang dia praktekkan, dia jadi sesuatu. Ada salah satu teman saya lah ya. Nah, di situ saya refleksi diri sih. Saya bersyukur hari ini saya hidup. Hari ini kan hidup kita semua ya. Saya gini, oke Tuhan, hari ini saya hidup, saya tahu saya harus bertumbuh di mana. Itu sih teman-teman. Makanya saya mengajak teman-teman ya, story behind saya gitu ya. Dan kita ayo sama-sama, tapi bagi yang mau ya. Saya punya target yaitu rumah. Saya minimal ada income, yang saya punya tabungan ya, yang di emas batangan itu terkumpul 1 miliar atau 1 batang ya. Saya harus declare bukan untuk siapapun, untuk saya. Makanya saya record. Nanti saya juga upload ke YouTube saya pribadi sebagai remind saya gitu loh teman-teman. Apa sih yang harus Yunita lakukan gitu ya. Dan harus punya target. Kenapa? Target tuh ya kita nggak tahu umur. Bisa nggak hari besok kita meninggal? Saya meninggal bisa nggak? Bisa. Tapi minimal ada satu pengalaman yang saya komitmenkan hari ini gitu loh teman-teman. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan dunia digital marketing, saya harus belajar dari seorang ilmunya ini ya. Saya akan ngundang ya. Kenapa teman-teman? Saya exciting sih awal tahun ini. Kenapa? Exciting yang harus konsisten ya. Saya baru ikutin 1 kelas, bukan 1 kelas, 3 kelas langsung. Karena tahu saya kekurangannya, saya harus mengejar ketinggalan saya gitu loh ya. Saya ikut 3 kelas bisnis belajar digital ya, tentang bagaimana dunia digital itu, terus personal branding gimana ya, mengeluarkan kadang kan kalau kita di pertemuan kan ikut kelasnya Pak Hardi, berapa bayarnya? $10 ya. Kadang Pak Hardi mana ya, mungkin Pak Hardi nggak dengar ya, biar istrinya beliau aja yang dengar ya. $10 kok bayar sih ya, kok bayar iklan FB Ads kok bayar sih. Tahu nggak teman-teman, saya mengeluarkan rocok duit ya, belajar di kelas di luar sana ya, tapi saya praktekkan ilmu kita ya, bisnis kita gitu kan. Tahu nggak teman, $1.000. Sampai saya nangis ke Kelvin tuh, nangis gini, kok otakku buntu ya Ven. Langsung Kelvin bilang gini, Pak Kelvin ya, ingat kamu milenial, ingat lagi diasah otaknya. Jadi belajar tuh kayak orang pertama betul-betul fresh. Nah, $1.000 berapa kurang lebih? 10 jutaan lebih. Hasil dari sini ya yang bisa bayar itu ya. Semua uang dari sini hasilnya. Saya nggak ada dari manapun bisnis ini. Sempat ini gini loh, otak ini basap-asap. Tapi karena sudah invest $1.000, saya paksa belajar. Ya kayak kuliah ujian tuh loh. Saya paksa, nggak ngerti utak atik, salah, nggak apa-apa teman-teman. Nah itulah kita harus jadi entrepreneur yang mengasah otak kita ini bagaimana, ya karena udah investasinya $1.000. Apalagi kalau udah $10.000 ya, lebih dikencengin lagi otaknya, benar nggak? Tapi ternyata saintis bilang kalau otak kita dikencengkan, kita tambah awet muda loh. Dan banyak kreatif akan keluar. Oke? Nah, saya akan undang partner saya, pembimbing saya juga, dan excitingnya membangun digital marketing dengan sistem FFG, bagaimana minimal timnya dia menghasilkan $10.000, 100 juta. Dan beliau sangat layak berbicara sharing hari ini, karena beliau udah jalan di tempat itu dan membuktikan. Ya, dan terus bertumbuh ya, bukan hanya targetnya bukan $10.000. Saya tahu target beliau adalah $50.000 setiap bulan minimal, dan beliau harus juga mencetak $50.000 itu salah satunya saya. Oke, saya undang langsung ya Ibu Mary Natalia, please welcome. Tepuk tangan dong semuanya dulu dong. Masih semangat? Katanya mau dulu. Apa? Katanya mau ke Bu Fitri ngomong dulu. Oh iya. Oh oke. I'm so sorry teman-teman. Enjoy dulu ya. Gerakin dulu badannya. Kalau Bu Fitri begini, gerak dulu badannya. Aliran darah mulai jalan ini ya. Oke. Saya akan mengundang sebelum Bu Mary, boleh ya kita belajar insight pola berpikirnya Bu Fitri ya. Insight mindset ini, insight itu apa sih?
cara pandangnya beliau, ya. Kenapa beliau menjalankan bisnis sangat lebih serius lagi, ya. Oke, saya undang Ibu Fitri. Please welcome, Bu. Oke, selamat sore semua. Sore ya. Makasih atas kesempatannya ya. Ibu Mary, terima kasih. Ibu Nita. Nanti mungkin jam 4 saya ini ya, karena saya ada janjian. Oke ya. Thank you dulu ya kepada kita diberi kesempatan sama Allah ya, pencipta kita ya, yang pasti. Karena kalau saya sih selalu suara saya ini ya. Suara Bu Fitri agak terputus dikit-dikit gitu, Bu Fit. Sebentar ya. Ada yang apa ya ini? Udah bagus? Oke, Bu Fit. Oke ya. Saya kurang tahu ada di mana ini yang trouble. Oke, kalau saya sih selalu bersyukur ya, karena dalam kondisi seperti ini kita diberi kesehatan, itu yang pertama. Ya. Saya percaya banget sebenarnya apa yang kita kerjakan hari ini sebenarnya kebesaran Tuhan sih. Benar nggak? Bukan kepintaran saya, bukan kepintaran siapa-siapa. Tuhan memberi saya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena kita nggak tahu kan, tadi yang dibilang Bu Ina, kapan kita dipanggil. Yang pasti saya mau melakukan yang terbaik buat pencipta saya yang pertama. Yang kedua, buat diri saya dan keluarga saya yang selama ini mendukung saya ada di komunitas FFG ya, bisnis ini ya. Kenapa saya bilang bisnis ini adalah, kalau dibilang bagi saya adalah hidup saya sih, karena saya tidak ada plan lain selain FFG. Kalau dibilang di usaha saya sekarang masih buka. Tapi bersyukurnya saya bilang beberapa kali kesempatan Tuhan izinkan saya melihat satu kondisi krisis, di mana krisis ini krisis ketiga saya ya. Dan kemarin juga diberi berkat lagi, Pak Ilham kena COVID bulan tanggal 6 kemarin, positif COVID. Dan jujur juga karena saya bukan masalah suami istri yang tulang punggung suami atau saya biasanya gini perempuan, tulang punggung adalah laki-laki. Kalau saya udah enggak. Tulang punggung adalah saya dan suami. Karena rezeki itu adalah rezeki kita bersama. Ya. Dan saya nggak pernah membebankan pasangan saya setelah saya ada di FFG, benar-benar terbuka bahwa kita nggak tahu kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan salah satu, pasti income akan goyang. Nah, bersyukurnya saya bisa lagi diberi berkat di awal tahun kemarin ya. Makanya saya bilang gini, FFG menyelamatkan saya, bisnis ini menyelamatkan di waktu yang tepat. Beberapa kali saya bilang 3 kali krisis saya terbantu, dan kemarin menurut saya krisis lagi. Setelah suami saya Pak Ilham ya, tanggal 6 kemarin COVID, itu krisis iman bagi saya. Kenapa? Karena bagi saya gini, waduh kenapa harus saya yang dapat gitu kan. Nah, tapi bersyukur saya bilang banyak leader-leader saya di saat saya kena ini ya, makanya kita butuh satu dukungan orang-orang terdekat. Saya bilang gini, bersyukur saya punya keluarga FFG, bersyukur saya punya keluarga inti juga yang benar-benar mensupport saya di saat kondisi kemarin COVID. Kenapa? Karena berhubungan dengan mental spiritual gitu loh. Banyak orang kan dalam kondisi COVID ini kan sudah mentalnya juga jatuh, keuangan juga jatuh. Tapi saya bersyukur banget Tuhan izinkan saya melihat satu kondisi di mana bahwa COVID ini kita nggak main-main gitu loh. Bersyukur saya setiap hari, makanya saya bersyukur tiap hari kita masih dikasih kesempatan bernafas. Kenapa? Karena kita nggak tahu COVID ini ternyata cepat banget. Karena saya beberapa hari ini baru menanganin suami, tiba-tiba teman-teman dekat saya suaminya juga COVID gitu loh. Ada beberapa teman saya yang dekat banget kena COVID, dan saya sebagai backupnya mereka gitu loh. Saya berpikir gini, dahsyat ya FFG memberi saya satu gini loh, pertumbuhan spiritual, mental di saat saya nggak ada, tapi saya maksudnya di saat saya juga lagi butuh, tapi saya harus memberi gitu loh, bukan hanya uang. Tapi bersyukurnya saya dapatkan semua itu di FFG. Dari segi spiritual saya bertumbuh, mental bertumbuh, dan pastinya finansial. Makanya dibilang bersyukur kalian ada di grupnya Bu Yunita ya. Bu Yunita ini salah satu yang kalau dibilang mentor juga ya, leader yang membuktikan gitu loh, setiap program terbukti. Karena
namanya satu bisnis ya, karena saya punya bisnis aktif income juga besar, lebih besar dari sini, tapi saya bilang saya bersyukur saya sekarang udah full time di bisnis ini, jadi merasa damai banget kondisi apapun gitu kan. Kalau dibilang sama-sama kerja target, sama-sama juga kita punya target, sama-sama juga ujung-ujungnya uang juga, benar nggak? Munafik ya, namanya bisnis juga pasti kita kejar uang, mau kerja, mau toko, kalau nggak ada uangnya ngapain, benar nggak? Saya juga di awal di bisnis ini saya karena melihat uangnya. Kalau nggak ada uangnya saya nggak mau main di bisnis ini gitu loh. Jujur aja, karena usaha saya lebih gede dari modal yang saya tanam waktu di sini 42 juta, di usaha saya miliaran. Tapi bersyukurnya waktu itu saya connect dengan active income, passive income. Waktu itu saya cari gimana caranya saya bisa belajar bertumbuh bersama FFG, yaitu pertemuan ke pertemuan dan konsultasi ya, leader-leader saya, Bu Mary, Bu Meli, Pak Kelvin, Bu Iin, Bu Ailing. Nah, sampai sekarang hampir 12 tahun ini, di saat kondisi apapun mereka selalu ada bersama saya. Saya bilang, apalagi sekarang ya kondisi COVID ini, semua serba saya bilang online ya. Kita udah didukung FFG, pertemuan-pertemuannya FFG luar biasa. Dalam kondisi COVID ini aja bisa menghasilkan, kalau dibilang jutaan, puluhan juta, itu menarik banget saya bilang. Apalagi kondisi COVID ini, promo-promo program-program apapun, nggak ada satupun yang kita bisa ibaratnya gitu. Saya sih ya, karena saya dari background punya usaha, saya harus punya target sih bulanan. Target bulanan, karena saya bukan hanya tulang punggung untuk diri saya sendiri, makanya saya bilang kalau untuk saya diri sendiri, saya bersyukur dari usaha bisa mengcover semuanya. Tapi karena saya tulang punggung satu keluarga, otomatis saya harus gimana caranya punya income, punya target goal, di mana ada sistem yang bergerak. Karena kalau di usaha bukan kita lagi yang maksudnya bukan sistem yang bergerak, tapi kita. Dan bersyukur ya, di sini ada gurunya Bu Mary, saya bilang dengan mentoring program. Makanya saya bilang, kalian dibilang gini, mentoring program bukan PR-nya upline, tapi PR-nya saya sebagai saya pembisnis. Saya mau expand, saya punya ini ya, bisnis di berbagai kota negara, itu adalah tujuan bisnis saya. Tapi bersyukurnya dengan ada sistem, kita bisa kerjanya bareng. Mentoring program, makanya kenapa waktu saya disodorin mentoring program, saya langsung ambil, saya langsung kejar. Setiap ada promo apa, saya langsung ambil. Tujuannya apa? Satu, untuk membangun diri saya, dan untuk membangun bisnis saya, dan membantu banyak orang di luar sana. Itu sih, saya bilang, saya bersyukur, selalu bersyukur ya kita, karena diberi kesempatan, karena produk kita is the best, saya bilang. The best banget. Alpha Meta, Alpha Spin ya, dalam kondisi COVID ini. Makanya saya dibilang, saya ini lagi jadi konsultannya beberapa teman dekat saya, yang mereka juga lagi COVID, karena COVID rantai-berantai ya. Dan saya percaya banget, tanggal 20 ini Alpha Meta ya, yang lagi mau inden deh, bener. Apalagi ada kabar, di luar kan lagi PSBB ya, besar-besaran. Wow, tahu nggak, kemarin kondisi COVID aja, nggak ada barang aja, kita bisa selesaikan program kok. Apalagi tanggal 20 ini ada Alpha Meta, wah program semua selesai, cuma yaitu dia cepet-cepetan, karena Alpha Meta ini, saya tuh excited banget kalau Alpha Meta, Vetomax, Alpha Spin, karena bisa menyembuhkan total. Karena kan sekarang ini orang solusinya COVID ya. Saya bilang the best deh. Karena suami saya nggak dipegang dokter, dokter semuanya dokter kemarin pada pegang semua ini ya, pusing. Rumah sakit full lah intinya seperti itu. Tapi dengan produk-produk FFG, produk-produk kita ya, Besut ya, itu pemulihannya suami saya cepat banget. Makanya saya bilang saya rekomendasi, saya berani push orang untuk mengambil Alpha Meta, Vetomax. Untuk mereka harus ada di rumah. Kenapa? Ini adalah P3K buat kita. Kalau terjadi apa-apa, karena kita nggak tahu. COVID ini semakin dekat. Dibilang seperti arisan, tinggal tunggu goncangannya kita kapan. Itu kata teman-teman saya, tinggal tunggu kapan. Karena udah semakin dekat. Sudah semakin kayaknya merapat banget sama kita. Tinggal satu. Saya bilang satu sih, terakhir saya bilang, perkuat iman dan imun tubuh. Saya bilang, iman dan imun tubuh. Karena sudah kena, salah satu keluarga kita kena, kita butuh iman. Kenapa? Pasti kita diuji. Seberapa besar kita percaya kebesaran Tuhan bahwa kita bisa melewati ini. Kedua, imun. Imun butuh uang, saya bilang. Tapi kalau nggak ada uang, bener nggak? Gimana kita bisa take care keluarga kita? Bener nggak? Karena bukan hanya kita aja, kepentingan kita pribadi. Kalau saya sih simple.
Kenapa dream semua saya harus capai? Karena saya bukan untuk saya sendiri, buat keluarga saya. Itu sih. Makanya saya bilang, setiap promo ya, mentoring program, do the best. Promo ini ya, iPhone, masih ada 2 minggu. Saya juga lagi berjuang, ya kan? 2 minggu, karena berhubungan juga dengan income, dapat iPhone, benar nggak? Banyak ketemu orang baru, banyak nolong orang baru, nyawa-nyawa orang di luar sana, karena bisa membantu ya, dengan solusi ini, saya bilang, do the best, 2 minggu ini bisa kok kalian selesaikan, 12 diamond, saya bilang 12 keluarga yang mereka butuh bantuan, satu keluarga mereka terselamatkan di kondisi COVID ini. Itu aja sih sharing dari saya, Bu Yunita ya. Kalian kalau di timnya Bu Yunita. Oke, itu aja sharingnya, karena Bu Mary fantastik nanti ilmunya bagikan ya. Terima kasih, Bu. Jadi poinnya tinggal menggugah ya Bu ya. Sebenarnya sharing menggugah ya dari pengalaman kita. Jadi memang harus Ibu Fitri jelas ya why-nya ya, menggugah. Ingat iman dan imun. Imun butuh apa? Income. Bener ya Bu Fitri ya? Oke. Keren ya kalau kalian tahu Bu Fitri, kalian pasti gini, wow, bisnis ini yang support income berapa kali krisis, bukan 100-200 juta di support ya dari bisnis ini, miliaran teman-teman. Bayangin diamond bisa jadi miliaran, oke? Keren. Nah, thank you banget Bu Fitri untuk sharingnya. Sharing pengalaman nyata loh ya, sharing pengalaman nyata yang beliau bagikan hari ini ke kita. Jadi kalian tadi dapat poinnya apa? Praktek ya. Oke, saya akan mengundang langsung ya Bu Mary ya, insight-nya beliau. Apa sih yang mau beliau bagikan tips dan triknya buat kita hari ini ya, yang beruntung hari ini masuk. Please welcome Bu Mary. Halo. Halo semuanya. Udah denger kayaknya udah banyak belajar deh ya dari Bu Yunita, dari Bu Fitri ya kan, meningkatkan iman dan imun ya kan. Kemudian juga tadi Bu Yunita juga ada cerita ya banyak ya, kalau saya bilang udah istilahnya saya setuju banget karena Bu Yunita dan Bu Fitri ini salah satu yang kalian boleh follow ya kan, karena mereka yang betul-betul membuktikan. Jadi istilahnya kan kalau kita di satu bisnis ya kan, sebenarnya di apapun ya kita punya goal, tujuan segala macam, pasti kan kita kepengen sesuatu itu kan harus ada hasil dong, baru kita punya istilahnya diakui, betul nggak? Nah kalau di FFG ini salah satu yang diakui adalah ya Mbak Yunita, terus juga Bu Fitri ya kan, karena dari semua bisa dibilang gitu loh, mau program apapun mereka dapat gitu loh. Nah itu fantastik ya, pasti kita mau juga dong seperti itu, betul nggak? Nah gampang banget ya, kalau di luar sana nggak mungkin kita diajarin, udah pasti. Kalian mau usaha apapun itu nggak mungkin diajarin. Nangis sendiri, ketawa sendiri, ya kan gitu loh. Gagal sendiri, ya kan seperti itu. Nah tapi justru kalau saya salah satu yang sangat bersyukur banget join di bisnis seperti ini. Kenapa? Karena juga dari background yang betul-betul bukan apa-apa. Mungkin kalau tadi Mbak Yunita bilang saya juga nggak punya background yang kayak mana untuk pebisnis ya kan. Dulu suka nunda-nunda segala macam. Sebenarnya 5% kita orang yang seperti itu. Normalnya itu seperti itu gitu loh. Nangkap ya, punya banyak kekurangan, yes pasti. Even mau pebisnis besar pun, sukses pun juga bukan yang sempurna banget, betul nggak? Tapi yang saya belajar di bisnis ini ya, yang saya ikutin terus-terusan selama 10 tahun lebih. Nah, pada saat mulai fokus aja ngikutin sistemnya, karena pada saat fokus ngikutin sistem itu kan kita belajar tentang habit, betul nggak? Karena habit orang gagal sama orang sukses itu ternyata bumi dan langit bedanya, ya kan? Jadi beda bumi dan langit loh. Mau habit orang sukses ya, mau di employee pun di karyawan ya. Jadi saya waktu itu cuma simpel saya nangkep dari Pak Onggi, ya kan. Orang sukses ya kan, mau di karyawan ada nggak orang suksesnya? Ada loh yang top 5 ya, 5%. Kalau kita bilang top 5% ada loh di karyawan, bagian direktur, CEO mungkin ya kan di karyawan. Di self employee ya kan, dan itu nggak pusing produknya apapun ya. Nggak pusing produknya apapun. Mau di self employed ya, misalnya kayak dokter, pengacara segala macam, tetap ada juga top 5%-nya ternyata. Mau pengusaha toko emas, toko handphone, toko apapun. Karena jadi nggak ada yang di istilah bilang gini loh, oh saya usaha emas pasti jadi, ya kan? Oh orang itu kenapa berhasil? Karena dia usahanya emas. Nggak selalu. Aku ada kenal beberapa orang yang tutup toko emasnya. Itu kisah nyata gitu loh ya kan. Nangkep ya. Jadi nggak ada istilah bilang, oh karena produknya itu dia berhasil. Nangkep ya. Gitu loh. Oh karena dia jalanin bisnisnya apa? Oh pabrik rokok, makanya dia kaya karena rokok itu pasti ini orang pakai segala macam. Enggak juga gitu loh. Nangkep ya, nggak semua berhasil ternyata.
Nah, sama pengusaha pun 5% yang topnya juga. Tapi ada orang yang juga memulai pebisnis juga. Kalau dengar banyak kesaksian ya, banyak ini ya, para ahli ekonomi semua juga ngomong kan, orang yang memulai bisnis besar pun, ya kan, pemilik pabrik segala macam, business owner ya, franchise segala macam, itu 5 tahun pertama 95% juga gugur biasanya. Betul nggak? Ya kan, hanya 5% yang bertahan dan akhirnya jangka panjang. Investor ternyata juga sama seperti itu. Banyak orang sekarang investnya kan, kalau dengar banyak di internet ya, invest saham lah, invest segala macam loh. Kosongnya wah banget, betul nggak? Ya kan gitu loh. Kayaknya cepet banget segala macam, betul nggak ya kan? Ternyata hanya yang berhasil 5%, 95% juga gagal, bangkrut semua, gitu loh. Menganggap ya, ternyata semua bidang itu hanya 5% orang yang berhasil. Suka nggak suka, gitu loh. Suka nggak suka, pada saat kita memutuskan sesuatu hal, contoh lah hari ini kita kerja nih jadi karyawan, mungkin ada yang pemilik usaha mungkin, betul nggak ya kan, ada yang background apapun deh yang di sini, apakah kalian di bidang kalian 5% yang berhasil? Kalau enggak, kalau misalnya enggak ya gitu loh, kalau misalnya enggak, biasanya pada saat pindah di sini juga sama, nangkep ya, seperti itu. Pada saat jalanin bisnis ini kurang lebih sama. Kenapa kurang lebih sama? Karena habitnya sama, orangnya sama, karakternya. Betul nggak? Tapi bisa nggak berubah? Bisa. Contoh waktu saya di usaha toko handphone, kalau dibilang di Balikpapan termasuk berhasil, oke, tapi kalau saya bilang 5% yang top juga enggak, gitu loh. Nangkep ya, tapi dikenal nggak? Dikenal. Nangkep ya. Kalau orang bilang di Balikpapan yang mulai toko handphone yang maksudnya lumayan berhasil untuk cewek yang memulai itu saya. Memang termasuk salah satu yang dikenal di kalangan toko handphone yang kebanyakan kalau kita meeting itu dulu kalau handphone yang kadang saya acara cowok-cowok semua, yang cewek kebanyakan nggak banyak gitu loh ya kan. Nah, tapi justru di situ ada nggak habit, akhirnya pada saat kita pindah bisnis ini ada habit lagi kan, habit kita yang sama tetap kan, karena baru mulai bisnis ini ya habitnya masih habit yang dulu gitu loh. Makanya kalau mau berhasil di sini ganti habit itu paling penting sih, seperti itu. Nah contoh kayak Mbak Yunita bilang ngakuin saya dulu suka nunda-nunda, di sini saya mulai belajar, betul nggak? Mulai belajar untuk rapi. Sama, saya juga sama orang yang paling suka menunda. Namanya kita punya penyakit besokitis biasanya ya kan. Jadi kalau ada program, contohnya mental program nih, waduh sisa bulan, aduh jadinya bukannya tambah semangat biasanya ya, tunda-tunda aja deh closingnya, nanti tunggu mulai lagi bulan depannya lagi aja, mulai dari baru. Atau seminggu lagi nih kejar iPhone nih, misalnya ya PR-nya masih 12 diamond ya kan, seminggu lagi terakhir nih 31 Januari nih, apa yang dipikirkan? Kalau dipikirkan sudah pikirnya gini ya, oh kayaknya nggak mungkin dapet deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya, nah itu udah penyakit nunda namanya ya kan. Nanti tunggu program berikutnya deh, apalagi baru saya berjuang. Nah itu menunda gitu loh. Jadi menunda itu nggak cuma menunda buat besok. Percaya nggak, sampai sekarang pun kita masih berproses dengan hal itu. Walaupun berbeda jauh sama yang dulu gitu loh. Nangkep ya. Berbedanya itu udah, kalau bagi saya sudah termasuk cukup drastis, walaupun tapi belum sempurna banget, jauh dari sempurna. Tapi dari bisnis inilah saya belajar tentang itu, tentang goal ya kan. Paling simpel deh sekarang ini, goal terdekat apa sih? iPhone, mentoring program, betul nggak? Ya kan gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan gitu loh. Even hari ini misalnya ya, besok tanggal terakhir 12 besok itu mentoring program nih terakhir. Saya masih PR nih 12 diamond, ya kan? Apa yang kalian lakukan hari ini? Mantap ya. Kalau gini, jadinya stres ya kan, sudahlah 2 hari ini aku lalunya nggak usah prospek, jadi stres karena dengan goalnya ya kan, nangkep ya. Jadi stres, ya sudah tunggu berlalu dulu 2 harinya. Dulu saya gitu loh, percaya nggak, saya dulu gitu. Tunggu selesai 2 harinya, baru saya patok ulang lagi deh. Jadi masih ada waktu 90 hari. Nangkep ya. Dulu saya seperti itu, gitu loh. Tapi dari proses, karena di sini saya belajar untuk ngejar impian itu harus punya goal. Goalnya nggak harus yang gede-gede kok, ya kan gitu loh. Goal itu minimal saya do the best dulu sampai detik terakhir. Minimal do the best dulu deh sampai detik terakhir gitu loh, ya kan. Besok nih, program minimal saya tetap lakukan hal yang sama, habit saya tetap saya lakukan tetap gitu loh. Lengkap ya. Setiap ada kayak misalnya home meeting lah, home meeting apa sih kita biasa bilang kemarin, TDM ya kan, workshop bisnis, workshop produk ya kan, apapun ya, itu sampai sekarang pun saya tetap ngundang orang karena udah habit gitu loh.
Nanggap ya. Nah, sudah terbiasa gitu loh. Mau program apapun, mau lagi kondisi apapun, lagi sedih, lagi mood nggak enak, itu normal ya. Setiap hari kita menghadapi itu kok, gitu loh. Ya toh. Nanggap ya. Walaupun kadang lepas dari goal kita, target kita, tapi tetap jadinya ya habitnya udah mulai terbiasa, gitu loh. Setiap ada acara pasti ngundang, itu Yunita pasti sudah terbiasa banget, Bu Fitri udah terbiasa banget. That's why kenapa mereka bisa dapat hasil macam-macam gitu loh. Nanggap ya, jangan lihat bandingkan kita yang sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, karena buah dari berapa tahun ini kita bangun habit gitu loh. Nanggap ya, contoh lah ya, mungkin kayak Mbak Yunita, Bu Fitri, kita lagi 1 tahun ini juga nggak kemana-mana, betul nggak, masa corona ini tiba-tiba ya dapat lagi tiket keluar lagi, nambah terus tiketnya, betul nggak ya kan? Suka nggak suka loh, itu tanpa ngejar malah. Kalau bisa dibilang tanpa ngejar. Kalau yang vacation point ya, kalau vacation point itu tanpa ngejar. Tapi dulu untuk ngejar 1 tiket, ya contoh tiket pertama itu ke China, ingat banget tuh pertama kali kita 10 tahun yang lalu, saya, Bu Fitri sama Yunita, waduh itu rasanya itu seperti ini loh. Nanggap ya. Dan gak ada kewajiban untuk lulus loh. Gak ada kewajiban untuk lulus, benar. Gak ada kewajiban untuk lulus. Karena waktu itu kita bukan siapa-siapa, karena masih orang baru juga, ya kan gitu loh. Gak ada, maksudnya gini loh, kalaupun gak lulus, orang semua bilang, oh gak apa-apa kan masih baru. Betul nggak, ya kan? Saya pun juga gak lulus pun ya gak apa-apa juga, waktu itu belum level apa-apa juga gitu loh. Nanggap ya. Jadi gak kelihatan kan gitu loh. Tapi waktu itu waktu sejak dari awal ada goal pertama kali yang keluar negeri itu, kita do the best banget waktu itu. Dan itu lulus. Malah jadinya sejak itu semangat banget gitu loh ya kan. Oh ada goal apa lagi berikut, coba lagi gitu loh. Apakah maintain program saya langsung sekali lulus? Enggak. 3 kali ya kan. Ketiga baru lulus. Saya nggak langsung lulus loh teman-teman. Nanggap ya, artinya saya bukan tipe orang yang langsung awal tuh fighter banget. Fighter yes, tapi nggak langsung gini loh. Setiap goal tuh pasti langsung lulus. Enggak gitu loh. Ada nggak gagalnya? Ada gitu loh. Tapi setiap ada program itu program jangan gini loh, banyak orang yang mikir gini, mentoring program itu hukuman. Nanggap ya, iPhone nggak dapat tuh kayaknya hukuman gitu loh. Nanggap ya, pokoknya nggak dapat 1 program apapun, itu rasanya kayak hukuman gitu loh. Sebenarnya bukan loh, mentoring program itu 1 kesempatan. 1 kesempatan melatih habit kita. Besok kita udah do the best nih, habit kita udah ini, tetap prospek segala macam, nggak lulus nih. Tapi saya tanya, kalau nggak lulus pun jelek-jeleknya closing, besok itu closing 1 diamond masih oke nggak dapat duit? Masih oke kan? Tapi ada orang gini, besok terakhir maintain program, hari ini udah sedih duluan. Udah nggak mau prospek, ya 2 hari nggak dapat duit gitu loh. Nanggap ya. Padahal tetap do the best, jelek-jeleknya dapat 1 orang diamond kok, walaupun kita nggak lulus maintain program. Jelek-jeleknya 1 diamond nih ternyata bisa jadi calon mentor, bisa jadi dia calon Raul. Dapat 1 Raul, 10 tahun kalian pasif income betul-betul. Walaupun kan nggak ikut mentoring program lagi gitu loh. Betul nggak? Nanggap ya, yang sponsoring saya loh nggak ikut mentoring program sama sekali, orang tua cuma kenalin secara nggak sadar di rumahnya dia. 10 tahun ini tetap dapat terus. Nanggap ya, 10 tahun ini itu aja tanpa mentoring program bisa dapat seperti itu kan, nggak sadar. Mami saya kebetulan di rumahnya dia kan, keluarga juga soalnya, ya kan tahu bisnis ini. Apalagi kita ikut mentoring program, masih ada kesempatan, betul nggak? Setiap prospek kita nggak akan tahu loh. Nanggap ya, bisa jadi Afrika bisa jadi boomingnya dari siapa? Dari misalnya dari Nevi, ya kan? Filipina mungkin bisa jadi dari Bu Sumini atau dari Esther. Kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu loh. Saya hari ini bakal ketemu siapa, betul nggak? Besok siapa yang ketemu siapa kita nggak akan tahu, gitu loh. Tapi latih aja habit, paling gampang habit gitu loh. Ya toh, habit berubah. Hasilnya pasti juga berubah, gitu loh. Nanggap ya. Tapi sometimes orang sering banget, goal penting nggak? Goal, impian, dream. Penting banget. 10 tahun ini tetap saya lakukan. Tadi Bu Fitri bilang, tiap bulan dia selalu bikin goal, list, segala macam. Saya juga bikin loh, setiap bulan. Ya kan, saya target income saya berapa, ya kan, segala macam. Buat loh teman-teman, gitu loh. Jadi habit itu bukan maksudnya gini loh. Kalau habit itu bukan tunggu kita hasilnya gede dulu, dari kecil ini loh. Siapin aja habitnya terus, gitu loh. Siapin aja habitnya, apa yang dilakukan. Sebenarnya kita simpel ya, kalau dibilang Pak Ong gitu, mentoring program, betul nggak? Kemudian dengerin CD, betul nggak? Dari mentoring program itu kalau mau cepat, dengerin CD IT, 1-12, baca buku-buku orang sukses, betul nggak ya kan? Kemudian juga, apa yang dibilang,
ikut bootcamp, networking nanti kalau ada sudah yang ininya kan, terus dengan CDIT segala macam, terus juga ikut event-event virtual segala macam sekarang ini kan, betul nggak? Ikutin terus, itu bangun habit. Nggak akan ada kata rugi. Contoh ya virtual DNNet, ya kan? Daftar, kalau saya bilang. Itu murah, 650.000 itu murah banget. Tahu nggak? Bulan Juni ini saya daftarin anak saya satu kelas virtual untuk anak-anak loh. Anak saya umur 10 tahun. Itu aja sudah 1.300.000 gitu loh. Sama, cuman 3 jam aja malas, 3 jam, 2 hari ke 3 hari saya lupa gitu loh. Nanggep ya. Itu 1.300.000 gitu loh. Itu buat anak kecil loh, bukan buat kita loh. Nanggep ya. Gitu loh. Sekarang gini, acaranya DNN sekarang virtual berapa harganya Yun? Yang terbaru 750.000 ya? No, 850.000. 850.000 kan? Ya, murah banget. Murah banget. Kenapa yuk? Itu 12 pembicara yang semuanya minimal punya pengalaman ya. Kayak misalnya Bu Aileen, itu udah nikmati hidup udah 20 tahun, dari tahun 2000 soalnya. 20 tahun udah nikmati hidup, bayangkan loh. Jam terbangnya dia membangun bisnis ini dan sampai bisa booming sampai ke Afrika. Jam terbangnya itu kalian nggak bisa bayar dengan harga berapapun. Berani bayar berapa kita kalau di luar sana? Tanya aja, gitu loh. Betul nggak? Raul, bagaimana perjuangan hidupnya sampai dia membangun bisnis ini booming banget, penghasilan miliaran, ya kan? Gitu loh. Pak Onggi lagi belum bilang Pak Onggi lah 9 tahun loh. Kita di sini kadang yang ini kan wajar lah ya, kadang gini mau berhenti mau jalanin, mau berhenti mau jalanin, antara bersyukur antara enggak jalanin bisnis ini kan, gitu loh. Kadang waktu awal kan banyak penolakannya daripada hasilnya, betul nggak? Iya kan? Ngalaminnya kebanyakan itu kan, gitu loh. Banyakan diomongin orang, terus banyakan keluar uangnya lagi awalnya, ikut acara, ikut apa, kadang walaupun virtual jadi irit loh, sangat irit banget. Kita ke Kambodia tahun lalu virtual, bukan virtual, DNNet-nya aja 20 juta 30 juta, betul nggak? Ya kan gitu loh, 20 juta 30 juta loh. Pembicara cuma satu loh yang utama, pembicaranya cuma satu yang utama, gitu loh. Nanggep ya, itu aja saya belajar banyak loh. Cimeng kan waktu itu kemarin yang sharing kan, orang ini yang bagaimana anak muda ya, kalau di Singapura tahu ya, kalau di Singapura ya kan, untuk beli kan kita sering ke Singapura ya, gaya banget sering ke Singapura ya kan, berapa kali lah ya kan, itu sering ngobrol sama orang Singapura, mereka bilang orang asli Singapura itu harus beli sekarang ya, kita di Indonesia mungkin uang kita 10 miliar itu udah rumah mewah berapa hektar kita rumahnya ya kan, gitu loh, betul nggak ya kan, gitu loh. Itu kalau 10 miliar itu rumahnya rumah susun, ngerti ya, rumah susun yang apa, apartemen yang kecil cuma 2 kamar 3 kamar 1 kamar lah kadang gitu kan, itu 10 miliar harus cicilan 30-50 tahun loh. Ya, betul, Ibu. Dan itu mereka nggak bisa beli di tempat yang mewah, gitu loh. Hanya bisa beli rumah susun itu yang di tempat yang kumuh, ngerti ya, kalau kumuh itu ngerti nggak, yang orang biasa semua lah, dan itu mereka harus kerja. Bayangkan loh, kita punya anak 3 misalnya ya kan, itu aja di apartemen sempit banget, nyaman nggak gitu loh, dengan tidak ada fasilitas. Beda kalau kamu, jadi malah mereka bilang gini, orang Indonesia yang kayak belinya di kondo-kondo di Singapura, gitu loh, beli kondo yang di Singapura yang 15 miliar ke atas gitu loh katanya, yang ada apa kolam renangnya yang mewah, ada nge-gymnya segala macam. Itu hanya malah orang Indonesia yang banyak beli, dia bilang gitu loh. Orang Singapura nggak bisa beli, kalau apalagi anak muda. Tapi luar biasa dia bisa beli dari bisnis ini. Betul. Gitu loh. Nah itu fantastik nggak? Itu bayangkan loh ya, pengalamannya dia menjalankan bisnis sampai berhasil ya kan, sampai berhasil. Itu kita belajar banget waktu di Kambodia. Bagi saya 20 juta murah lah, dengan pelajaran yang saya dapat, dengan pengalaman hidup dia menguatkan saya. Pada saat join di bisnis ini jalanin serius. Seperti itu gitu loh. Apalagi yang DNNet itu 12 orang. Yes. Itu ilmu semua loh. Mereka buktikan uangnya nyata di sini. Ya. Even saya aja belajar kok. Ya. Kita dari 10 tahun yang lalu ada DNNet sampai sekarang, setiap DNNet kita nggak pernah bolos, ikut terus. Even Yunita, even Fitri. Jadi kalau tanya kenapa mereka berhasil, contohnya, Bu Yunita enak banget dapat iPhone, keluar negeri dapat, ya kan, Jepang dapat, ke 10 negara 20 negara dapat, Bu Fitri juga gitu. Karena mereka rajin belajar dan bangun habitnya, gitu loh, actionnya, gitu loh. Ambil ilmunya, tapi bangun habitnya. Yang dibilang Pak Onggi simpel kan, yang dibilang dengan CDIT, mentoring program, bootcamp, networking, ikut acara pertemuan terus, belajar ya kan, gitu loh. Mantap ya, belajar praktekan, betul nggak ya kan? Ikutin aja semua itu sebenarnya.
Nangkep ya? Banyak orang itu nggak sabar soalnya. Banyak orang itu nggak sabar. Dan kita di Indonesia cenderung ya, kalau kalian ngerti clue ini ya kan, kalian berubah, hasilnya pasti berbeda. Saya orang yang nggak sabar tipenya. Nangkep ya? Kalau bisa join sekarang, tahun depan udah berhasil. Saya tipe orang yang seperti itu. Nangkep ya? Ternyata 95% orang seperti itu. Tapi orang-orang yang berhasil, kalian cek deh, mereka rata-rata sabar. Even di karyawan ya, kenapa orang ada yang top sampai 5%? Mereka 30 tahun kerja di kantor itu, betul nggak? Kenapa ada orang dokter 5% berhasil? Oh, dia praktek sungguh-sungguh selama 20 tahun, 30 tahun. Betul nggak? Pemilik usaha, kenapa mereka berhasil? 30 tahun di situ, gitu loh. Betul nggak? Ya kan gitu loh. Contoh lagi, misalnya di pemilik bisnis pabrik, cek aja mereka dianggap berhasil, cek mereka dibangun sejak kapan, sampai kalian kenal pabrik itu. Biasanya 30 tahun, 50 tahun. Baru dianggap top 5 misalnya ya kan. 30-50 tahun bahkan ada yang 100 tahun, betul nggak ya kan gitu loh. Seperti itu. Invest ternyata juga sama. Kemarin kan saya banyak belajar ya, bagaimana investasi uang kita ya kan gitu loh. Oh, ada yang cepet banget, ada yang uangnya hari ini langsung dapat ya kan. Rata-rata itu 5 tahun lagi kemungkinan bisa bangkrut, 10 tahun lagi kemungkinan bisa bangkrut. Tapi orang yang bisa pasti kaya, sebenarnya kita itu pasti kaya dibilang ternyata. Pasti kaya katanya. Asal sabar dibilang, konsisten. Ya kan? Nah, pada saat konsisten membangun habit ini loh, pasti kita berhasil, pasti. Kalau kalian ngerti clue-nya itu, gitu loh. Mantap ya. Nah, clue itu berarti kita nggak bisa apa-apa itu langsung mau cepet. Mantap ya. Itu jangan disalahpahamin loh ya. Apa-apa itu maksudnya mau cepet gini loh. Oh, sudah saya hari ini prospek langsung 10-20 orang nih. Ya kan 30 orang langsung 100 orang saya prospek. Terus nggak ada yang join. Udah deh besok berhenti. Berarti susah bisnis ini. Mantap ya. Sesuatu itu gampang tapi sebelumnya susah. Itu harus ngerti. Mantap ya. Sesuatu itu gampang tapi sebelumnya pasti susah. Ya, itu yang kita laluin di awal, terutama di awal. Itu saya lalui banget loh. Kalau saya bilang Yunita juga pasti lalui banget. Perjuangannya luar biasa juga soalnya, ya kan? Gitu loh. Mantap ya. Nah, kalau ngerti clue-nya, lakukan betul-betul bisnis ini konsisten. Kalau enggak, cek aja. Kalau kalian gampang banget pindah-pindah bisnis, pindah-pindah produk, nggak akan pernah berhasil dalam hidup. Yang ada malah makan waktu aja. Menggap ya, seperti itu, gitu loh. Tapi putuskan kalau memang betul-betul kalian gini, taruh, oke, saya mau taruh masa depan saya di sini. Misalnya ya kan, putuskan misalnya 5 tahun ini betul-betul do the best apapun caranya. Gitu loh. Menggap ya, 5 tahun ini do the best apa caranya, apapun programnya, apapun yang diarahkan, lakukan do the best, gitu loh. Lakukan do the best, gitu loh. Menggap ya, itu salah satu menurut saya sekarang. Dulu versi saya kan cepetnya kayak gitu kan, maksudnya gini, kalau nggak ada hasil ya udah berhenti aja, gitu loh. Tapi di bisnis ini karena saya banyak belajar, oke, saya harus konsisten, komitmen, lakukan terus semua habitnya, gitu loh. Lakukan selama 5 tahun. Dulu saya kasih waktu cuma sebulan, ya kan. Sebulan pokoknya nggak ada hasil sudah berhenti, ya kan. Dulu kayak gitu loh. Tapi ya saya bersyukur, saya kok bisa waktu itu ya belajar banyak semua di sini, saya ikutin terus-terusan sampai saya dapat banyak clue-nya segala macam. Oh, cara ngundang gini, oh cara gini. Clue-nya dapat semua, by proses selama 5 tahun loh. Baru sejak 5 tahun itu, waduh, betul-betul ya termasuk kalau bisa dibilang enjoy life banget, ya termasuk salah satu yang menurut saya bersyukur banget lah, seperti itu, gitu loh. Walaupun kalau dibilang apakah sudah sangat berkelebihan, belum juga, karena saya dari background sandwich generation ya, generasi sandwich. Oh ya, generasi sandwich, generasi terjepit, ya kan. Sudah menikah, masih ada tanggungan orang tua dan masih ada tanggungan anak. Mana ya, itu sampai sekarang pun masih generasi sandwich. Kenapa? Karena dia masih ada orang tua lagi yang hidup. Mantap ya, saya masih ada nenek lagi. Jadi bayangkan mami saya udah nggak menghasilkan uang, ya kan? Tapi dia masih harus menanggung lagi orang tuanya. Mantap ya, gitu loh. Nah, saya mengerti, ya di posisi itu nggak nyaman banget. Di usia 55, di usia 60, pasti kita mau ya orang tua kita jangan umur panjang, betul nggak? Ya kan gitu loh. Ya kan? Tapi pada saat di usia 60, kalau kalian nggak dapat duit yang gede, nggak ada passive income, ya toh, what happen dengan orang tua kalian yang usia 85, usia 90, ya kan? Seperti itu, gitu loh. Menggap ya, sampai sekarang pun makanya kenapa sampai sekarang pun saya masih semangat banget, saya masih do the best kok, seperti itu, gitu loh. Oke,
Itu aja sih dari saya, Yun. Wow, saya dapat a lot insight dari Bu Mary ya. Intinya new habit success ya. Sama seperti tadi video Pak Onggi ya yang kita dengar ya. Bagaimana new habit success, orang-orang yang berhasil. Kok korelasinya sama Bu Mary? Sama, berarti memang the main point orang sukses ada polanya, ada caranya. Apa Bu? Kan belajarnya sama Pak Onggi. Oh, Iya. udah habit ya kan? Itu clue-nya saya gitu loh. Sebenarnya Bu Mary, saya tadi malam nonton salah satu, tahu istrinya Pak Harold Tanjung ya, di wawancara Mary Riana ya, sama persis. Saya jadi gini, wow, saya langsung gini, semua orang sukses tuh ada polanya yang gini, yang dimana orang gagal nggak mau ikutin, padahal caranya tuh gampang, tapi mereka mau tuh loh Bu, kata buang jauh-jauh bahasa instan. Ya. Makanya dia bilang gini, 5 tahun tuh sangat gampang dibandingkan ada yang 30 tahun mau jalani. Makanya the main point-nya ada sabar. Kalau udah ada yang berhasil, ikuti aja, bener nggak? Ya, oke, itu sih teman-teman. Jadi thank you banget ya. Sebenarnya mau industri apapun, kalau saya gini, kenapa saya sangat pede di industri ini ya? Satu, semua orang-orang besar sudah mengkonfirm ya. Ya. Kedua, Bu Mary, kenapa e-networking? Saya dikonfirm dengan e-networking, yang dimana bonding sistem tuh ada hak manusianya, yang perlu sistem. Jadi saya confirm banget teman-teman jalanin ini, ya bisnis ini saya akan suarakan, bahkan hari ini saya mengundang kok. Saya bilang amin Tuhan, ketemu orang yang bareng mau sama-sama, kolaborasi sama-sama dengan sistem. 1 tahun jadi, 3 tahun makmur. Ya, bilang Bu Mary tadi 5 tahun ya, tapi saya confirm Pak Onggi juga. 1 tahun jadi, 3 tahun makmur. Karena digital itu begitu, kita bisa cepat expand, contoh Indonesia lah ya, bisa cepat. Itu sih. Sip? Maksimalkan mentoring program dan iPhone dan Ignite, ya kan? Ya, Cuman 12 orang masih ada miracle 20 hari ini, ya kan? Mau yang ikut mentoring program, mau yang ikut iPhone, pokoknya lulus nggak lulus do the best dulu. Kalian justru nanti belajar banyak loh, hasilnya pasti akan dapat. Oh, ternyata prospek ini kemarin join, kenapa ya? Pasti ada pelajaran dapat nanti. Pasti ada orang yang join, pasti ada orang yang nolak. Di situ kalian akan belajar paling banyak sebenarnya, ya kan? Nah, tapi kalau bisa lulus, lebih bagus lagi, dapat hadiah langsung kan, iPhone sama mentoring program. Maksimalkan benar-benar sama DNNet. Kalian nggak akan tahu siapapun yang kalian undang itu bisa jadi the next Raul, the next Pak Onggi. Yes. Maksimalkan banget gitu loh. Setuju. Konsultasi sama Yunita, karena Bu Yunita salah satu yang istilahnya kan udah lulus semuanya, ya kan gitu loh. Maka ya mentoring program lulus, iPhone lulus, ya kan. Artinya dia melakukan sesuatu loh untuk bisa lulus. Dan saya tahu dia lulusnya betul-betul do the best loh. Do the bestnya maksudnya gini loh, betul-betul dari prospek. Lengkap ya. Dari prospek orang yang nggak dikenal gitu loh. Bisa dibilang 90% orang yang nggak dikenal malah ini ya, 99% mungkin. 95% semua orang yang dikenal. 95, bayangkan 95% orang nggak dikenal. Kalau itu bisa join sama Bu Yunita, berarti bisa join juga sama kalian dong. Betul nggak? Gitu. Harusnya kan. Sisa ikutin ilmunya Bu Yunita. Gitu loh. Ikutin aja caranya. Caranya kayak mana sih? Ikutin, ambil yang kalian bisa dapat feelingnya, ambil. Dari Bu Fitri juga ambil, ya kan gitu loh. Seperti itu. Contoh nyata. Yes. Gitu loh. Lalu kalau misalnya kita belajar sama orang nggak pernah lulus, ya kita bertanya juga, betul nggak? Setuju. Makanya kenapa ada mentoring program itu kan dibimbing, kita satu kesempatan dibimbing sama orang yang sudah lulus mentor. Artinya mereka udah melakukan, gitu loh. Seperti itu. Yes. Pokoknya cepet konsultasi sih. Kalau kalian yang masih gini, ada satu, saya mau deh lulus mentoring program, gimana caranya sebulan ini, ya kan? Ya. Saya mau deh gimana caranya lulus iPhone, ya kan? Saya gimana deh caranya lulus ini? Konsultasi, event. Kalau misalnya hari ini Bu Sumi ini udah mentor nih, ya kan? Boleh nggak masih konsultasi sama upline-nya, sama Bu Winda, sama Bu Yunita, sama Bu Fitri? Boleh. Saya aja sampai sekarang masih konsultasi kalau sama upline saya, bimbing orang di luar negeri, itu sampai sekarang saya masih telepon terus sama upline saya, gitu loh. Bimbing tim saya, itu ada beberapa kadang saya masih tanya sama upline saya loh, gitu loh. Masih nanya sampai sekarang. Jadi jangan bilang ini, saya takut nanya, ya rugi sendiri, itu kesempatan kok. Gitu loh. Ya. Jadi bertanya sama orang yang menjalani ya, jangan tadi udah bertanya sama yang udah menjalani dan berhasil. Kalau sesama baru mulai,
saling tanya jangan. Kenapa? Sama-sama nggak tahu jalan. So tanyalah sama yang menjalani. Makanya ada mentoring program. So buat teman-teman, satu adalah mentoring program. Apapun yang dipelajari hari ini, ambil keputusan, lakukan. Buat impian kalian, goal kalian, target kalian. Kedua, benar. 2 minggu bisa dan iPhone. Tulis nama-namanya. Jadi bukan masalah perkara iPhone-nya. iPhone udah pasti reward. Tapi kalian menemukan partner yang mau juga tujuannya passive income. Punya tujuan, punya impian. Bener nggak? Menemukan. Kalau saya gini, iPhone tuh reward. Ketemu orangnya ini, tujuan saya ke 10 miliarnya, seperti Bu Mary. Ketiga, adalah apa? Dana Night. Karena gini, kita ngomong sama orang berhasil ya, makanya gini, murah banget saya bilang Bu, Dana Night ini 850.000. Saya ikut satu kelas aja $1.000 teman-teman. Ya, yang belum tentu saya dibimbing langsung program itu loh. Di sini 850.000 terjangkau sangat. Kenapa? Kita belajar dari orang yang sudah melakukan dan membuktikan membangun negara dari sistem FFG. So saya bilang cepat daftar Dana Night. Ya, kenapa? Di situ kita akan ketemu bibit unggul sama yang punya tujuan yang sama teman-teman. So itu aja ya, itu aja teman-teman hari ini. Thank you banget. Buat excitednya saya lihat semakin mau selesai ini semua kayaknya semakin semangat, bener nggak? Nah, boleh nggak ada satu orang aja sharing ya sebelum kita tutup apa yang kalian dapatkan? Boleh nggak sharing? Ada yang mau sharing nggak? Satu orang. Oke, Iqbal open. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke, saya sedikit mau sharing aja apa yang saya dengarkan di CDIP, yang saya dengarkan sharingnya Bu Fitri, Bu Yunita, Bu Mary itu yang penting kita ngebangun habit dan mengikuti cara orang sukses. Jika kita mengikuti cara orang gagal, kita pasti akan gagal. Jika kita mengikuti cara orang sukses, habit orang sukses, apa yang dilakukan orang sukses, itu akan kita dapatkan juga kesuksesan itu. Oke, tadi ada sih yang beberapa saya catat. Yang pertama itu mindset juga. Mindset harus kita rubah karena seperti Bu Yunita tadi, mindset saya masih seperti masih mindset karyawan. Karena saya dari karyawan. Masih sama suka menunda. Benar kata Bu Yunita, saya juga terkena kayak oh ya nanti aja. Besok lah. Saya juga namanya masih muda, kita juga masih berpikiran mau oh ya misalnya nih hari ini mau follow up orang tapi besok aja deh, saya mau jalan dulu, mau nonton dulu kayak gitu. Itu masih saya kena banget juga. Tapi sekarang juga saya setelah mengikuti mentoring program, apa yang dikatakan mentor-mentor kita tadi itu membuat habit. Jadi kayak kita itu membuat saat kita nggak melaporkan mentoring program, kita nggak melaksanakan mentoring program, itu ada rasa kesalahan dari diri kita. Itu kayak oh ya itu pasti aja. Misalnya kita lupa nih, sudah jam 10 atau jam 9, kita tuh lupa buat laporan mentoring program. Tapi kita tuh ada yang mengetuk, kayak ada yang ganjil, apa yang belum. Nah, itu pasti itu habit. Itu yang saya jalankan sekarang, dan itu laporan mentoring program itu selalu, alhamdulillah ini nggak pernah putus. Dalam 3 circle yang harus saya pelajarin lagi adalah actionnya. Saya sudah membangun habit bahwa apa yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi suatu habit dalam diri kita. Habitnya itu positif ya, yang habit yang benar-benar kita mau menjadi sukses. Nah itu kita harus membangun habit mindset, diulang-ulang terus. Nah yang saya harus pelajarin lagi adalah actionnya. Nah dan berkonsultasi itu yang masih saya kurang, dan itu saya setiap mengikuti acara FFG ini saya juga dapat belajar lagi. Oh ya, konsultasi mindset dirubah, konsultasi mindset dirubah kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang harus saya sharingkan. Dan sebagai saya anak muda ini benar-benar mengetuk hati saya banget karena saya backgroundnya karyawan. Saya juga ingin menjadi passive income seperti yang ingin dicapai coach-coach kita semuanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah saya hobinya juga jalan-jalan dan ingin saya mendapatkan reward keliling dunia. Amin. Oke. Amin. Bismillah ya, Iqbal. Kembali yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa ya. Target Iqbal. Aku ngomong ke Iqbal, ngomong ke diriku pantulannya. Semua apapun itu ya, target sama, mau turun berat badan, mau income-nya berapa, tulis, berfokuslah di situ. Karena kalau nggak ditulis, nggak difokuskan apapun, bentuk apapun ya pekerjaan, itu nggak akan terjadi.
Makanya kalau di CDIT apa? Target. Apapun, coba cek semua bidang apapun. Ada namanya target. Target tujuannya tuh melatih. Ya makanya bilang Bu Mary, bagaimana happiness kita mencapai target itu. Dan kalau nggak mencapainya, apa yang kita perlu growth-kan, bertumbuh, benar nggak? Jadi kita happy karena apa? Kita dapat hadiah, bukan hukuman. Oke? So, tulis targetmu, tulis income-mu berapa bulan ini. Terus tulis berapa orang yang mau diajak ke DNA Night. Karena kita ingat, abad sekarang adalah abad kerjasama. Abad kerjasama. Abad kerjasama. Abad kerjasama. So, siapapun yang hari ini hadir, thank you banget. Saya thank you, bukan ini ya, thank you buat yang di atas ya. Karena saya yakin dan yang masuk ke forum ini juga pasti ada tujuan yang sama ya. Thank you banget Bu Mary untuk sharingnya. Dagingnya, daging penting ya. Thank you Mbak Bu Mary. Thank you semua. Thank you Bu Mary. Thank you ilmunya. Sama thank you-nya itu adalah hasilnya dapat. Harus sukses. Amin. 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 Oh, masih ada 12 hari. 15 hari loh. 15 hari siapapun loh ya akan jadi pemenang. Pemenang entah di iPhone-nya, pemenang di pin title-nya, pemenang mengajak ke DNA Night-nya. Itu aja, kita doa dulu yuk semua ya. Amin. Kita doa semua hari ini, apapun ilmunya, daging isinya, apapun semua yang didapatkan hari ini ya menjadi berkah dan dipraktekkan menjadi satu kebaikan buat semua. Kita bersyukur kita sehat hari ini. Ya, bersyukur juga kita diberi hidup hari ini. Bismillah. Sama-sama ya, bulan ini terjadi miracle. Hasil apapun kita syukuri ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, saya kembalikan ke MC Esther dari Palangkaraya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini sharingnya luar biasa dari Ibu Mary, dari Ibu Fitri, dari Mbak Yunita, semuanya luar biasa. Sharing juga dari Mas Iqbal tadi, wah luar biasa. Saya yakin teman-teman yang hadir saat ini kita udah dapat ilmunya ya, daging-dagingnya loh, udah tinggal praktekkan saja. Sudah ready untuk praktek dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu ini ya, 15 hari ini tadi kata Mbak Yunita. Siapkan, yakin, usaha dulu seperti kata Bu Mary. 1-2 hari itu banyak waktunya, luar biasa waktu yang sudah dikasih Tuhan sama kita. Jadi manfaatkan waktu yang ada itu benar-benar. Kita yakin, kita dapat programnya, kita dapat praktekkan juga ilmunya ya teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu kita yel-yel lagi teman-teman, 1 kali lagi, freedom, oh yes 3 kali. 1, 2, 3. Freedom, oh yes, freedom, oh yes, freedom, oh yes. Oke, langsung ambil tiket DNA Night-nya teman-teman. Saya sudah daftar, teman-teman juga harus daftar ya. Oke, terima kasih, thank you, Terima see kasih you FFG, semuanya, terima para kasih Bu Mary, leader. Bu Fitri, Mbak Thank you Bu Mary. Yunita, Konsultasi semuanya, lagi teman-teman. kepada pengundangnya ya. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam Selamat.